Selamat datang kembali di program Skakmat, sebuah program yang didesain sebagai alat promosi Mens Rea Stand Up Comedy Tour, World Tour bahkan nanti setelah Agustus, di mana gue akan ke 11 kota, 10 kota nasional ditutup di Jakarta, di Indonesia Arena, di depan 10.000 penonton. Tiket masih dibuka penjualannya di mensrea.id, tapi Bogor, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Denpasar, Balikpapan sudah habis, Palembang, Medan, Makassar masih bisa dibeli di mensrea.id. Jakarta masih ada di kelas Sapphire dan penjualan tiket live streaming tanggal 10 Mei 2025. Nah, karena Mens Rea adalah pertunjukan tentang politik, ada banyak pembahasannya tentang politik, makanya Skakmat ngundang orang yang ngerti politik, kadang gue juga belajar ekonomi. Hari ini spesifiknya, tamunya dihadirkan justru berkaitan dengan judul Mens Rea. Waktu gue menggunakan Mens Rea sebagai judul, gue tuh suka aja dengan konsepnya. Niat jahat. Jadi dalam sebuah perkara itu mesti dicek ada niat jahat atau enggak gitu kurang lebihnya. Pemahaman gua itu sesederhana bahwa niat jahat seseorang dalam sebuah perkara itu penting untuk pada akhirnya menentukan misalnya seberapa besar hukumannya. Misalnya gua ngebakar rumah orang. Ngebakar rumah orangnya itu sengaja atau nggak sengaja. Rumah gue ikut kebakar dan dia kebakar kan beda dengan emang gue sengaja ngebakar dia. Apakah ada niat jahat? Waktu gua sempat ketemu sama Pak Ahok, dengar judulnya tuh dia sumringah, kata dia selama persidangan denger mulu tuh gua, kata dia. Nah, waktu episode Haris Azhar dia yang bilang bahwa lu kalau mau pakai Mens Rea sebagai judul dan gak belajar sedikit pun salah juga, kata dia. Terus dia menyodorkan sebuah nama yang ternyata di approve juga oleh Uceng, Zainal Arifin Mokhtar. Katanya menurut beliau nama berikut ini cocok. Beliau, tamu gua, datang naik sepeda. Katanya beliau sering banget ngelewatin sini. Sekarang akhirnya masuk, selamat datang Mas Ganjar. Bang Ganjar, biar kayak di dunia kampus, Bang Ganjar Laksmana. Sebagai orang yang tempatnya nggak jauh dari sini ya, tempat kerjanya, kantor. Ada law office lah, walaupun udah nggak aktif. Kalau kampus hari-hari ya ke kampus, ke Depok. Gitu. Ini kan karena diundang ke sini, kebetulan kita punya warung kecil di situ. Jadi deket lah. Bersepeda. Dan tahu tempatnya. Dan memang bersepeda kemanapun, ke kampus, ke sini, kemanapun. Ini yang sini-sini ngaco-ngaco nih. Orang-orang belagu semua. Jalan kaki nggak mau, bersepeda nggak mau. Pernah di satu kementerian diundang, saya datang naik sepeda, orangnya kaget. Wah, luar biasa Bapak naik sepeda. Saya bilang, Mbak, saya biasa. Yang luar biasa bapak-bapak, udah macet, boros, dan lain-lain, tetap naik mobil. Itu Bapak luar biasa. Keren banget. Itu yang harus diluruskan. Langsung disikat. Iya. Abang, sebenarnya resmi itu dosen apa sih? Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia di bidang studi hukum pidana. Jurusan, kalau orang taunya jurusan, kita nyebutnya bidang studi hukum pidana. Jadi mata kuliah yang gua asuh itu ya mata kuliah pidana, asas hukum pidana, pemberantasan tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang dan perampasan aset, kapita selekta masalah aktual hukum pidana, tindak pidana perekonomian, yang begitu-begitulah. Oke. Kita akan banyak ngobrol soal itu. Ya. Tapi mari kita buka di permainan ini untuk Abang dan juga untuk yang nonton. Pertanyaan pertama dimulai dari langkah catur pertama, dan ketika langkah catur terakhir terjadi, entah itu karena ada skakmat atau remis atau guanya resign, karena sering banget resign karena kepanjangan episodenya. Oh gitu. Ya, jadi di langkah catur terakhir gue punya kesempatan untuk nanya pertanyaan terakhir. Nah, kita cepetin gitu aja kalau gitu. Jangan. Saya pengen belajar banyak. Ini dipas-pasin dulu biar center, set. Oke, silakan. Jadi keseharian sekarang ngajar. Karena udah nggak aktif sebagai pengacara. Udah nggak aktif, udah lama nggak aktif. Ya. Ngajar berarti udah berapa lama? Udah ngajar berapa lama? Ngajar udah dari tahun 96 ya, 28 tahun. 96, 28 tahun. Wow. Makanya tadi Bang Ganjar bilang, ini lanyard UI itu udah bagian dari identitas gue. Duh, gue lupa mulu lagi nih. Ratu tuh seberangan ya? Iya, berarti Ratu hitam di putih. Ya gitu ya? Iya. Bener gak gue? Oke. Gue aja lupa. Gue juga lupa Bang. Ini justru bagian yang selalu kuncung sama ininya aja gue lupa. Nah itu gue juga selalu ditegur sama orang. Nah ini enggak nih? Ini di sini nih. Ini itu. Apa sih? Nah. Oh gitu, cadangan tuh, main cadangan. Gue juga pikir cadangan. Sampai akhirnya gue ditegur sama penonton, ini bukan cadangan. Kalau ini nyampe ke ujung bisa ditukar sama ini. Bisa ditukar. Iya. Sama, kita ini sama berarti. Oh iya. Berarti permainannya akan menyenangkan karena sama-sama nggak ngerti-ngerti banget.
Oke, langkah catur pertama abang jalanin, habis itu pencet ini, nanti setiap gua main gua juga main. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang beriman nih. Oke, abang, karena pertunjukannya mensrea, gue minta dijelaskan dulu aja. Kita belajar mulai dari mensrea itu. Tadi kan gue sempat cerita pemahaman gue. Bener nggak tuh pemahaman gue? Apa itu terlalu sederhana dari mensrea? Gini, mensrea itu kalau diterjemahkan, kan bahasa Latin nih. Kalau diterjemahkan kira-kira itikat jahat. Itikat jahat? Bukan cuma niat jahat nih. Ini lebih dalam lagi. Oh, beda itikat. Gitu ya. Sikap batin yang buruk. Oleh berbagai teori dijelaskannya begitu. Sikap batin. Jadi sebenarnya gini, emang hatinya udah busuk. Yang keluar dari mulut busuk, tindak tanduknya juga jadi busuk. Gitu. Walaupun orangnya mungkin cakep. Iya. Banyak terjadi gitu. Ya. Jadi ini sikap batin dari dalam. Ya, mensrea. Dia sebetulnya kalau di hukum pidana terbungkus dalam pembuktian kesalahan seorang pelaku tindak pidana. Jadi gini, lo ngelakuin perbuatan yang ternyata tindak pidana. Ya. Untuk bisa bilang lo ngelakuin tindak pidana, pertama, pastikan dulu bahwa perbuatan yang lo lakukan itu melawan hukum. Ada aturan yang lo langgar, ada kepatutan yang lo langgar. Gitu. Kalau udah melawan hukum, kita lihat apakah orangnya bisa kita salahin atas perbuatannya. Jadi kalau tindakannya melanggar hukum, tidak serta-merta orangnya itu bisa disalahin. Harus dibuktikan dulu apakah dapat dipersalahkan. Kalau bahasa dipersalahkan, bahasa ilmiahnya, apakah kesalahan dapat ditimpakan kepadanya. Gitu. Baru nanti kalau udahlah melawan hukum perbuatannya, ternyata yang bersangkutan bersalah, ya, kesalahan ada pada dirinya, baru diminta pertanggungjawaban hukum. Oke. Jadi sederhananya, kalau misalnya tindakan pelanggaran hukumnya adalah mau bilang pembunuhan, tapi kalau pembunuhan udah pasti salah ya. Misalnya dia menabrak seseorang, itu pelanggaran hukum. Iya, itu gini. Pembunuhan itu kalau lo bilang pembunuhan udah pasti salah. Iya. Menghilangkan nyawa. Betul. Tidak setiap menghilangkan nyawa adalah pembunuhan. Kalau di luar negeri kan ada kill and murder. Iya. Menghilangkan nyawa adalah pelanggaran hukum. Menghilangkan nyawanya pelanggaran hukum atau bukan? Gitu ya. Dengan sengaja dia menghilangkan nyawa. Tapi bisa jadi tidak melawan hukum ternyata. Kalau dia bela diri, gitu. Kalau dia di tengah laut berdua terombang-ambing, tahu-tahu ada sebilah papan, rebutan. Ya, betul. Buat gue nih, gue mau selamat dong, gue bunuh loh. Gitu. Dapat gue. Lo menghilangkan nyawa lo, ngebunuh. Tapi ternyata tidak melawan hukum. Itu gitu. Melawan hukum. Karena setiap orang dalam kondisi seperti itu ngelakuin hal yang sama. Nggak akan tiba-tiba lo aja deh, silakan lo yang selamat, gue mati aja deh. Salamin buat anak bini gue gitu. Itu tidak akurat menggambarkan apa yang beneran terjadi. Makanya di mata hukum itu tidak bisa jadi tidak merupakan sebuah pelanggaran. Jadi kita nggak akan ngomongin kesalahan kalau nggak nemu dulu bahwa perbuatannya memang melawan hukum. Memang minimal gini, minimal melanggar sebuah undang-undang, minimal. Tapi nggak cukup sebetulnya melanggar sebuah undang-undang. Gitu. Kalau cuma melanggar undang-undang, banyak orang sekedar melanggar undang-undang. Betul. Gitu kan? Nah, terus dibuktikan kesalahannya. Yang bahasa Belandanya schuld. Mau diulangi? Itu. Schuld. Kesalahan itu bahasa Belandanya schuld. Schuld. Gitu ya. Kan gini, lo kan pasti pernah, lu salah. Oh, lo enggak, lu yang salah. Coba lu pikir, apa dasar lo nyebut orang itu salah? Gitu kan? Dan orang di sana biasa, iya gue tahu, tapi gue nggak sengaja. Gitu. Ya kan misalnya, lo bisa terima nggak tuh alasan dia nggak sengaja? Nggak mungkin nggak sengaja. Lo kan lihat gue lagi di sini. Lo ngebut aja, ketabrak deh gue. Kan gitu. Ya kan? Nah jadi gini, kesalahan atau schuld dalam hukum pidana itu terdiri atas kesengajaan dan lawannya. Apa lawannya kesengajaan? Ketidaksengajaan. Nah, semua mahasiswa jawab gitu. Tapi kalau sengaja lawannya tidak sengaja, berarti lawannya berat, tidak berat. Lawannya besar, tidak besar. Iya. Salah ya? Padahal lawannya besar kecil. Betul. Berat ringan. Ya, nah, kalau sengaja lawannya apa? Terima kasih. Lalai. Tapi pemikiran saya sama dengan pemikiran mahasiswa kan? Sama dengan mahasiswa UI ini. Boleh ngambil. Gokil. Gitu. Lalai. Nah,
Orang mau ngelakuin suatu perbuatan karena lalai sekalipun, salah. Lalai itu apa sih? Kekurang hati-hatian. Orang lain nggak nyenggol, lu nyenggol. Iya. Lalai lo berarti. Iya. Salah. Salah. Apalagi sengaja. Gitu. Jadi level kesalahannya, kelalaian, kesengajaan. Oke. Dua-duanya salah. Kan gitu. Ya. Nah, sekarang gini. Di yang namanya kesengajaan, yang bahasa Belandanya opzet, gitu ya. Itu ada rohnya. Itulah yang namanya bahasa Belandanya voornemen, kehendak. Bahasa Latinnya mens rea. Oh, begitu. Gitu. Jadi dia ini ada di permukaan kita ngelihat orang salah. Ternyata ada niat jahatnya nih. Sengaja. Jadi niat itu tergambar lewat perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Tergambar. Nah, di balik itu di sikap batinnya ada yang namanya voornemen bahasa Belandanya. Mens rea bahasa Latinnya, bahasa Indonesianya apa? Kehendak. Kehendak. Dalam nih pilihan bahasanya aja kehendak. Ya. Bukan cuma niat loh. Ya. Kalau kita di bahasa Indonesia, padanannya kehendak tuh biasanya apa? Kehendak yang maha kuasa. Kehendak Allah. Iya, kehendak Tuhan. Iya. Nggak ada kehendak atasan. Kalau Iya. atasan, itu maunya atasan. Itu perintah atasan. Iya. Jadi lu bayangin pilihan katanya aja. Dalam. Iya. 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 Gitu. Kebayang. Kehendak. Ya. Nah, pertanyaannya kemudian, dan ini akan langsung pakai contoh kasus nih Bang, dan maaf kalau misalnya rada ngelompat berasanya. Kehendak itu kan ada di dalam ya? Ada di dalam. Gimana caranya kita bisa mengetahui kehendak seseorang? Ketika, kalau bahkan frasa yang paling sering umum kita dengar adalah, niat siapa yang tahu sih? Siapa gitu. yang tahu. Gimana tuh cara ngegali? Apalagi, sorry ya, apalagi, gue perhatiin dan kayaknya sih gue nggak salah dalam mengingat. Ada banyak persidangan yang kesalahan ditentukan ini orang salah, hukuman dijatuhkan, tapi tidak dicari tahu alasannya. Contohnya Ferdy Sambo. Ferdy Sambo tuh nggak persidangan itu tidak mencari tahu kenapa dia dibunuh. Apa yang terjadi dalam kamar antara Bribtu tersebut dengan istrinya si Bapak Ferdy Sambo, itu nggak ketahuan. Terus gue bingung, kok bisa sih lo menjatuhkan hukuman sama seseorang tanpa tahu alasan kenapa dia ngebunuh? Terus katanya, tapi gue lupa siapa yang ngomong sama gue, tapi dia punya latar belakang hukum yang cukup solid. Katanya emang di persidangan Indonesia emang nggak perlu tahu alasannya. Kalau dia salah udah jatuh hukuman. Nah, balik lagi kan pertanyaannya. Kalau salah memang dijatuhi hukuman. Iya, tapi kan Di kasus Sambo terbukti nggak kesalahannya ya? Iya kan, gitu. Iya kan, mungkin terbukti. Tapi kan kita juga jadi pengen tahu alasannya apa gitu. Nah, sama kan, mens rea itu kan ngomongin sesuatu yang ada di dalam. Di dalam. Nah, gimana tuh carinya? Iya. Jadi mungkin pertanyaan dua ya. Satu, gimana caranya nyari tahu kehendak? Dan kedua, apakah betul dalam rangka menentukan kehendak jahat tersebut, kita tuh nggak perlu benar-benar tahu alasan dari sebuah tindakan kejahatan? Gini, ini bener-bener pertanyaan mahasiswa ini. Gua mahasiswa bro, gua ada mahasiswa. Jadi gini. Tapi lu tahu gak gua kuliah di mana? Di mana? Gua kuliahnya di ITB. Oh iya ITB. Tapi seni rupa. Seni rupa. Kerjanya gambar, gak ada urusan sama hukum. Iya, Tapi iya. berarti gua cukup pintar, oke. Iya. Ya silakan. Karena ini basic ilmu hukum tuh logika. Oh ya. Jadi bukan ilmu menghafal. Oh, logika. 28 tahun gua ngajar nggak pernah nyuruh mahasiswa menghafal satu kata pun. Oh ya. Mereka akan ingat dengan sendirinya, bukan lewat proses menghafal. Kalau menghafal kan lu baca nih, ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan yang Maha Esa. Gitu kan cara. Kita lu tiap hari dibahas. Iya. Kasarnya ya mahasiswa Fakultas Hukum itu kesandung aja nyebut pasal dia. Gitu. Anjing 476. Gitu. Iya. Dikagetin aja nulum delictum nulla puna sine previa lega punali. Wah gitu. Ya ada hukuman tanpa gitu. Tanpa perlu dipaksa menghafal tuh. Logikanya nempel. Karena dibahas tiap hari dan lu kuliah 4 tahun gitu kan ketemu itu lagi gitu kan. Jadi ingat dengan sendirinya. Makanya nggak akan ingat persis kalimatnya seperti apa, tapi sarinya dapat gitu. Nah, sekarang balik ke pertanyaan itu ya. Gimana buktiin niat? Nah, memang harus diakui nggak mudah. Tapi nggak mudah bukan berarti nggak bisa. Gitu. Orang bilang susah, gue bilang bisa, susah bisa. Lu pendekatannya susahnya sih, gue mah bisanya, gitu kan. Nah, jadi gini, ada pada kesengajaan tadi ya, schuld,
offset dan culpa, gitu ya, kesengajaan, kelalaian. Di kesengajaan itu ada kesengajaan, niat jahat. Tadi situ ada di bawahnya ada mens rea. Gimana buktiin niat? Gini, gue langsung pakai contoh aja ya, biar gampang dan nggak terlalu teoritis. Ada mayat di pinggir jalan dengan luka tusuk di beberapa tempat. Ya. Ketangkep pelakunya yang nusuk. Gua tanya, lo ngebunuh atau menganiaya mengakibatkan mati? Kan itu dua hal yang berbeda. Kalau ngebunuh, memang dari awal dia pengen membuat orang ini mati. Tapi kalau penganiayaan, mungkin kebablasan, lah jadi mati orangnya. Itu penganiayaan mengakibatkan mati. Hukumannya beda. Yang pembunuhan tentu lebih berat. Karena emang niatnya ngilangin nyawa. Sungguh pun dia bilang, gue cuma mau nganiaya sebetulnya. Ternyata dia lemah banget. Mati. Gitu. Kita bisa percaya omongan dia kalau pada mayat ditemukan tusukan-tusukan yang tidak di bagian mematikan. Berarti lemah nih orang. Gitu. Tapi gimana kita mau percaya dia nganiaya doang kalau nusuknya di bagian mematikan? Jantung, limpa, ada aliran darah, nadi. Nggak percaya dong. Kan gitu. Apalagi kalau kemudian bawa pisau. Keseharian nggak bawa pisau. Iya kan? Ternyata bawa pisau. Ya kan? Di pasar ada tukang daging yang hari-hari bawa pisau. Nah, itu akan lebih rumit nih, gitu kan? Karena itu alat kerja dia, tiba-tiba ditantang, gitu kan? Nah, kan akan beda orang yang kesehariannya nggak bawa pisau, tiba-tiba bawa pisau. Apalagi kalau seandainya digeledah rumahnya, nemu, oh Panji tuh jam sekian mau ke sini, lewatnya sini, dicegat, tusuk. Oh, jadi dalam bukti dong niatnya. Dalam gitu. Apa ya? Penyidikan apa penyelidikan ya? Gue nggak tahu. Itu istilah yang penyelidikan dan penyidikan. Ketemu bahwa misalnya ini orang biasanya kesehariannya di sini, tiba-tiba dia melenceng sendiri, jadi kelihatan ada. Kalau perlu sampai situ. Kalau perlu sampai situ. Gitu. Sekarang gini, lu hari-hari bawa pisau, buat apa anjir? Kerjaan lo nggak ada hubungannya sama pisau. Jaga-jaga. Itu kan setengah jalan menuju niat. Kalau diganggu langsung tusuk aja. Setengah jalan menuju kan gitu. Niat. Ini kan setengah jalan menuju niat. Nah, jadi niat itu tergambar dari faktanya. Itu faktanya ada orang mati, ada luka tusuk, mematikan. Ya gue nggak percaya lo cuma mau menganiaya. Itu bunuh, berarti niat lo bunuh. Gitu kan? Nah, nemu tadi misalnya ya, ini orang yang mau gue bunuh nih, ternyata kegiatannya ini kesini jam sekian, biasanya pakai ini, ditemenin ini dan lain. Ternyata nemu. Dari mana dia bisa nemu? Berarti kan dia ngintai. Iya kan? Dia ngikutin, dia catat. Nah, ngintai bukan tindak pidana. Catat. Tandain. Oh dia mau lewat sini. Gue bikin supaya nanti dia agak belok dikit. Jadi gue dari balik pohon nyampe tuh. Cep. Perbuatan-perbuatan itu, bukan perbuatan jahat. Ya kan? Ikutin orang ini nggak bisa kita langsung sebut jahat. Tapi begitu kita tahu kemudian, oh lo lakuin itu semua dalam rangka merealisasi niat lo. Maka perbuatan-perbuatan itulah yang namanya mens rea. Gitu. Jadi mens rea itu hampir tidak tampak sebagai suatu perbuatan yang jahat. Nggak kelihatan, emang di dalam. Nggak kelihatan. Gitu. Kalaupun kelihatan, dia tampak sebagai serangkaian perbuatan yang tampak baik, tapi ternyata ujungnya, oh dia pura-pura kenalan, nomor telepon, mampir ke rumahnya, ini tuh rupanya dia mau ngecek keseharian orang ngapain, dibunuhnya enaknya di mana nih, di jalan mana, lagi di kantor, lagi kira-kira dia sendiri. Gitu. Jadi istilahnya, surveinya dia itulah wujud mens reanya. Gitu. Begitu dia ternyata nyiapin pisau, atau beli pistol, latihan pisau, dia mulai mewujudkan niatnya. Gitu. Waktu dia ngintai, belum tentu dia sampai pada putusan, gue bunuh, belum tentu. Ternyata, wah banyak orang terus nih, nggak bisa. Udah, berhenti. Tapi, sebel gue nih orang. Tapi begitu, bisa nih. Mulai diwujudkan jadi niat. Buktinya apa? Beli pisau, asa-asa. Beli pistol, latihan nembak. Gitu kan. Latihan bela diri dikit. Diwujudkan niatnya dengan apa? Disiapin di titik-titik tertentu. Dan di action, jelep, mati.
Gitu. Oke, berarti untuk membaca apa namanya tadi, bukan itikat ya, apa tadi, kehendak. Apa sih tadi istilahnya? Kehendak ya? Kehendak. Untuk ngebaca kehendak seseorang, kita mencari tahu apa-apa saja yang dia lakukan yang pada saat itu mungkin tampak harmless, tapi ketika itu dikumpulin, dirunutin dan dikaitkan dengan kejadian di ujung, kita bisa membaca itu sebagai mensreanya. Bahwa itu semua dilakukan dalam rangka mewujudkan niat jahat dan kemudian merealisasikannya jadi sebuah kejahatan. Ini mensrea nih. Gitu. Gue gak tahu ini terjadi di Indonesia atau enggak, tapi di Amerika Serikat gue sering baca. Karena ada banyak serangkaian kegiatan yang secara berulang-ulang terlihat sebagai tindakan menuju sebuah kejahatan. Di Amerika Serikat itu ada kejadian-kejadian di mana orang baru melakukan tindakan tersebut karena polanya mengatakan dia biasanya berujung kepada kejahatan, walaupun sebenarnya belum sebuah kejahatan, orang ini udah ada tindakan kepada orang ini. Kayak misalnya di Amerika Serikat ada orang nge-Google aja how to create a bomb atau where to plant bomb, dia buka ChatGPT, where to plant bomb in White House gitu. Tapi kejahatannya spesifik ya. Iya sih. Tapi kan dibilang Udah apakah bisa, akan melakukan kejahatan kan belum tentu. Tapi tindakannya menggambarkan niat. Dan itu sah untuk kemudian diangkut gitu. Walaupun gue salah apa orang gue nge-Google, gimana kalau misalnya gue nge-Google untuk sebuah naskah film, kan gitu kan? Gue lagi bikin film tentang pembunuhan presiden, ini lagi riset gue gitu, gue nggak niat gitu. Apakah orang yang tindakannya secara pola menuju ke kejahatan udah cukup untuk menjadi alasan kita melakukan tindakan kepada mereka gitu, kepada dia? Oh ini nggak benar nih, tangkap gitu. Boleh nggak? Sebetulnya di hukum pidana kita udah mulai diatur yang begitu. Di KUHP yang baru, yang tempo hari di demo besar-besaran itu ya. Jadi kan gini, kejahatan, kalau suatu perbuatan itu selesai, namanya kejahatan. Kalau tidak selesai, namanya percobaan kejahatan. Ya, tusuk, mati, pembunuhan. Gue tusuk nggak mati, percobaan pembunuhan. Nah, sekarang dalam rangka nusuk, ada perbuatan-perbuatan yang udah gue lakuin nih. Itu namanya perbuatan persiapan. Nah, di kejahatan tertentu, perbuatan persiapannya sudah bisa dijerat. Kayak terorisme tadi itu. Gitu. Perbuatan persiapannya sudah bisa dijerat. Ya. Kan gini, kita ini kan di Indonesia kan nggak boleh punya bom. Maka begitu lo beli partikel-partikel bom, kan ini mau bikin bom nih. Gitu. Lo pasti mau ngebom, bukan koleksi doang gitu kan. Dirangkai terus disusun, dipajang di rumah, kan mau ngebom nih. Gitu. Jadi begitu lo beli partikelnya, ya udah salah. Gitu. Tapi itu terbatas, hanya kejahatan-kejahatan tertentu yang kuat mengindikasikan bahwa dia akan melakukan kejahatan itu. Dan di hukum itu dituliskan atau dibuat untuk melindungi rakyat Indonesia. Dan gini sebetulnya, dirumuskan sebagai tindak pidana kalau suatu perbuatan itu membahayakan, berpotensi menimbulkan bahaya, merugikan, berpotensi menimbulkan kerugian. Jadi potensinya udah bisa, apalagi kalau lewat perbuatan-perbuatan yang memang, wah ini udah perbuatan ini aja udah nggak boleh nih, nggak perlu nunggu akibatnya. Gitu. Jadi ada kejahatan yang harus ada akibat baru dia sempurna suatu kejahatan, tapi ada yang perbuatannya dilakuin meski nggak ada akibatnya, itu sudah kejahatan. Gitu. Nah, kalau tadi terkait pertanyaan kedua misalnya lo tanya, yang dicontohin kasus Sambo. Ya kan? Kenapa nggak dicari alasannya? Ya. Pertama memang gini, banyak kesalahan terjadi di pengadilan kita, ya, yang tidak mengorek sedemikian dalam, ya, mengenai pembuktian niat dan adanya mens rea itu. Gitu ya. Jadi kalau cuma sekedar pengen ngirim orang ke penjara, emang lo nggak perlu cari motifnya, nggak perlu cari alasannya, gitu ya, nggak perlu cari mens rea-nya. Kalau cuma mengirim ke penjara, gitu ya. Nah, tapi di satu sisi gini juga, kalau misalnya lo contohin kasus Sambo, terungkap pun apa yang terjadi tidak menjadi alasan Sambo nembak membunuh orang ini. Ya. Apalagi kalau peristiwanya udah lama. Gitu. Jadi di dalam hukum pidana itu jadi ada dasar penghapus pidana namanya. Ada banyak. Salah satunya namanya bela paksa, istilah populer bela diri. Ya.
lo dibegal nih, cegat begal, motor dirampas, ada serangan kan? Ada serangan, ada ancaman serangan. Serangan itu melawan hukum, kan nggak boleh orang nyerang, gitu kan? Jadi gampang, ini serangan melawan hukum nggak? Siapa sih yang boleh nyerang? Yang boleh nyerang kan cuma polisi, itu kan? Oh menyerahlah, kalian sudah terkepung, tuh nyerang. Main bola, main badminton, main basket tuh nyerang, nggak melawan hukum. Maka pada prinsipnya semua serangan atau ancaman serangan itu melawan hukum, karena yang boleh cuma yang sedikit tadi tuh. Jadi kalau lagi naik motor tiba-tiba dicegat orang, melawan hukum. Apalagi dia tanda-tanda, oh terkenal daerah itu begal misalnya. Terus lo bela diri dong. Ya. Kenapa lo harus bela diri? Karena ada serangan atau ancaman serangan. Tujuan lo bela diri adalah menghentikan serangan. Ya. Jadi kalau lo turun, seorang udah kabur, nggak jadi nyegat lo, ya udah. Jangan lo kejar, mumpung takut gua kejar, hajar, bunuh. Itu bukan bela diri. Jadi pembunuhan sendiri atau penganiayaan sendiri. Jadi ada bela paksa, ada bela diri, sepanjang masih ada serangan atau ancaman serangan. Kalau serangan ancaman serangannya udah stop, lu udah nggak boleh nerusin. Copet udah babak belur ketangkep, tiba-tiba orang datang, ada apa copet? Mana copet? Gua hajar, penganiayaan. Tapi kalau copetnya masih ngelawan, itu bela paksa. Gitu. Nah, di kasus Mas Sambo misalnya, kan itu udah berapa hari lalu. Ya kan? Jangan berapa hari lalu. Peristiwa pagi, dia dengar sore misalnya. Udah tidak seketika. Karena salat bela paksa itu, tadi itu serangan, ancaman, serangan melawan hukum seketika itu, kepada dirinya, diri orang lain, harta bendanya, harta benda orang lain, kehormatan, kesusilaan orang lain, atau dirinya. Boleh. Gitu. Jadi kalau yang nyerang udah stop, serangan udah kebahayaan terhadap diri kita udah selesai, udah nggak ada. Ya udah, jangan terusin. Kalau diterusin, jadi kejahatan sendiri. Nah, di kasus itu, gue membayangkan mudah-mudahan bener nih ya. Karena jaksanya, karena hakimnya merasa tidak perlu mengungkap apa yang terjadi. Karena sudah berapa hari lalu, sudah tidak seketika itu. Kecuali kalau dia baru pulang, mereka kalap orang. Kalau dengar cerita, itu kan harusnya dia bisa mikir. Apalagi dia polisi. Gue laporin, gue proses, gue ini, gue itu. Kan dengan kekuasaannya bisa pindahin aja ke tempat konflik. Biar mati di sana pura-pura ketembak, kemalawan. Kan gitu. Kan? Maka dianggap nggak perlu dibuktikan. Gitu kan. Nah, kalau menurut abang sendiri harusnya sampai mana? Karena gue waktu itu ngomongnya adalah kalau kita nggak tahu kenapa dia membunuh, gimana caranya kita menghalangi kejadian itu terulang kembali gitu. Kan lu nggak tahu penyebabnya. Kalau lu tahu penyebabnya, oh makanya lain kali jangan kayak gitu kasarnya kan. Sekarang misalnya terjadi ini ada kejahatan kesusilaan lah terhadap istrinya, diperkosa atau apapun itu, kan tindak pidana, diproses dong. Kalau dia dengar, diproses dong. Bukan dieksekusi sendiri. Kan gitu. Apalagi dia penegak hukum. Gitu. Nah, kalau dibilang penting, sebetulnya penting, tapi bukan untuk kaitannya membenarkan atau menyalahkan yang Sambo lakukan bunuh siapa itu. Bukan kaitannya dengan itu. Memang ada tindak pidana atau enggak. Ya. Kecuali memang bukan bisa dibuktikan ya. Kaitannya itu emang dia bela diri atau bukan ya. Gitu. Nah, karena itu udah ada rentang waktu, jeda waktu, udah nggak bisa diterima sebagai bela diri. Ngebela istri yang diganggu orang. Artinya sebenarnya sebelum kita mencoba untuk menggali motifnya atau untuk mencari itikadnya atau si mensreanya, segala macam bukti itu udah memberatkan dia dan cukup untuk menghukum dia. Jadi kalau gue yakin polisi yang meriksa waktu itu udah nemu sebetulnya ada peristiwa apa di situ. Gitu. Ya. Dan peristiwa itu tidak cukup untuk membenarkan Sambo bunuh. Jadi nggak usah dibawa-bawa ke persidangan. Nanti kalau dibawa malah kebuka apa yang terjadi. Jangan-jangan malah jadi malu. Kan gitu. Buat apa? Karena kalau untuk mengadili perbuatannya, di sidang tidak perlu disuguhkan itu. Kalau memang di situ ada tindak pidana, perkosaan, katakanlah orang ini nggak mati, ya dia diadili nanti atas perkosaannya. Gitu. Tapi bukan suaminya tiba-tiba mengeksekusi sendiri. Ya pantesan waktu itu ada pernyataan, nggak perlulah dibuka kepada masyarakat nanti malu. Ada pernyataan itu memang? Nah, mungkin. Jangan-jangan bukan tindak pidana. Apalagi kalau bukan tindak pidana, nggak ada alasan kan? Iya nggak perlu. Tapi kan ya mungkin ini di persidangan itu cukup, di masyarakat itu kurang gitu sebenarnya kayaknya. Memang gini, di sisi lain masyarakat ini kan haus hiburan, bukan haus informasi menurut gue sih. Saya aku itu. Gitu kan? Saya ingin tahu apa yang terjadi. Pengen tahu ada apa gitu kan. Buat apa? Ya buat tahu aja. Gitu kan? Kan gini, ada perkosaan. Nggak boleh buat tahu aja. Udah tahu kan bahwa perkosaan itu nggak boleh. Gitu kan?
Oh ternyata misalnya nih, oh mereka ternyata selingkuh. Udah tahu kan selingkuh juga nggak boleh kan sebetulnya, nggak baik kan gitu. Terus buat apa? Yang publik perlu tahu adalah gini, orang ngelakuin tindak pidana nggak dipidana kalau memenuhi syarat dasar penghapus pidana. Gitu. Orang gila, anak di bawah umur kurang dari 8 tahun, keadaan memaksa, keadaan mendesak, bela paksa melampaui batas, perintah undang-undang, perintah jabatan yang sah maupun tidak sah. Itu. Di luar itu, welcome to the jail. Gitu. Nah orang kita kan banyak yang, ya gue diserang, gimana dong katanya. Gue punya pertanyaan juga. Ini sebenarnya terkait dua hal. Termasuk sampai ke tindak pidana korupsi. Banyak sekali dalam diskusi yang terjadi di sosmed, orang mempertanyakan berapa besar hukuman yang dijatuhkan. Kok kayak begini hukumannya segini, kok begini hukumannya segini, si ini waktu itu begini hukumannya segini, kok si ini. Nah itu tuh selalu jadi diskusi. Gue itu agak enggan untuk ikut dalam diskusi tersebut, karena gue nggak ngerti sebenarnya dasar orang ngejatuhin berapa tahun untuk apa sejenis hukuman tuh seperti apa gitu. Kita memang sering dengarnya di kasus korupsi. Misalnya, gila lo untuk korupsi sebesar ini, kok dia cuma di penjara segini? Waktu itu ada di penjara segini gitu. Itu sering kita dengarkan. Tapi gue bisa asumsikan di di tindak pidana apa namanya? Kalau bukan korupsi, tindak pidana saja. Yang kayak pembunuhan itu apa? Iya, kejahatan aja, tindak pidana aja. Ya. Itu juga umum, tindak pidana umum tuh sering terjadi juga hal-hal seperti itu, diskusi yang kayak kok gimana sih caranya menentukan, kayaknya yang dicari nggak tahu ya apakah adil adalah istilah yang tepat, tapi tadinya gue berasumsi adalah kita mencari penyelesaian yang paling adil atas dia, atas korban gitu. Tapi gimana sebenarnya caranya untuk menentukan hukuman yang adil dalam sebuah kasus gitu? Ya gini, para hakim itu dididik dan dikasih namanya pedoman pemidanaan. Pedoman pemidanaan. Pedoman pemidanaan. Di satu sisi, Ji, tidak mungkin diseragamkan, apalagi disamakan. Makanya di undang-undang itu cuma maksimal sekian tahun. Itulah ruang yang diberikan kepada hakim. Gitu. Walaupun kemudian yang terjadi disparitasnya terlalu jauh ya, untuk peristiwa yang kurang lebih sama. Mungkin, Ji, nggak ada peristiwa yang betul-betul sama. Dengan pelaku yang beda aja, meski peristiwanya sama, hakim akan mempertimbangkan beda. Lo nyuri, gue nyuri. Menurut lo yang hukumannya lebih berat siapa? Dosen hukum pidana nyuri, ngerti hukum. Orang kaya nyuri. Buat apa? Kata siapa kaya? Ya nggak, maksudnya gitulah kira-kira kan. Jadi siapa yang kira-kira harus lebih berat? Kan nggak gampang jawabnya tuh. Betul. Ya kan? Konglomerat, gue nih, misalnya orang miskin, nyolong ayam, punya Pak Badu. Pak Badu pedagang ayam. Ayam tuh nyawanya, Ji. Hidupnya dari jual ayam. Gue curi. Jahat dong gue. Tapi kalau konglomerat, nyolong ayam Pak Badu, hukumannya lebih berat dong. Jangan ayam, kandang ayamnya aja dia bisa beli sebetulnya kan, peternakannya. Jahat banget nih orang nih, iseng banget kan gitu. Nah itu kan ukuran-ukuran yang harus dilihat di masing-masing kasus. Variabel-variabel penentunya apa. Gitu ya. Makanya kan gini, ada kejahatan-kejahatan yang sifatnya spontan. Pembunuhan itu spontan, Ji. Kecuali pembunuhan terencana. Ya, pembunuhan berencana itulah yang, apa sih berencana itu? Teorinya gini, ada waktu bagi pelaku, penjelasan mengenai dengan rencana ya, ada waktu bagi pelaku untuk berpikir dengan tenang. Membayangkan, mempersiapkan hal-hal yang perlu dilakukan supaya kejahatannya sempurna. Gitu. Berapa waktunya? Nggak diatur. Gitu. Beda dengan kejahatan, colek, cep, tusuk. Gitu. Ya kan? Itu spontan sifatnya. Nah, jadi di banyak kejahatan diatur juga gradasinya. Misalnya ada yang namanya penganiayaan biasa. Penganiayaan. Dalam praktek kita nyebutnya penganiayaan biasa. Tapi ada penganiayaan ringan. Gitu. Tentu hukumannya lebih ringan. Kalau penganiayaan ringan itu, Ji, mukul, nggak mengakibatkan luka, tapi ada sakit, gitu ya. Penganiayaan mengakibatkan luka, memar, ada berdarah dikit, baret, penganiayaan. Apalagi sampai luka yang lebih. Kalau mengakibatkan luka berat, namanya penganiayaan berat. Kalau mengakibatkan mati, namanya penganiayaan mengakibatkan mati.
itu aja ada 4 tuh. Penganiayaan ringan, penganiayaan biasa, penganiayaan berat, penganiayaan mengakibatkan mati. Tentu hukumannya beda-beda. Gitu kan? Bisa jadi nih ada hukuman terhadap penganiayaan biasa lebih berat daripada penganiayaan berat. Kan? Tapi hakim melihat gitu, oh ada faktor-faktor lain yang membuat orang ini ngelakuin ini. Kan banyak pelaku kejahatan itu variabel terjadinya kejahatan itu bukan hanya ada di diri dia loh. Bisa terjadi karena faktor di sekitarnya. Gitu kan? Yang jangan-jangan pada umumnya kalau orang ditaruh di situasi seperti itu, dia akan ngelakuin hal yang sama. Gitu. Nah jadi gimana nentuinnya? Memang harus dilihat semua secara faktual. Misalnya gini, kan Mahkamah Agung bikin nih, ya pedoman pemidanaan mengenai pelanggaran pasal 2, pasal 3 pemberantasan korupsi ya, yang merugikan keuangan negara, perekonomian negara. Katanya tuh kalau nilai kerugiannya sekian miliar sampai sekian miliar, sekian tahun. Kalau sekian miliar, sekian tahun. Terus sampai ratusan miliar atau lebih. Nah, bagus. Tapi belum tentu bisa dipraktekkan begitu saja. Kenapa? Karena di kejahatan korupsi, besar kecilnya uang yang dikorupsi, tergantung kesempatan. Kalau kesempatannya gede, korupsinya gede. Kalau kesempatannya kecil, korupsinya kecil. Gue belum pernah nemu ada koruptor kecil padahal kesempatannya gede. Belum pernah nemu. Maka gini, dana desa itu berapa sih? Katakanlah 1,5 M. Dikorupsi sama kepala desa 1,2 M. Itu kan berarti 70 sekian persen. Ketimbang seorang pejabat pembuat komitmen di kementerian yang menguasai uang 30 miliar, korupsinya memang lebih gede nih, 2 miliar. Ketimbang si kepala desa 1,2. Tapi lumayan, dari 1,5 dikorupsi 1,2, dari 30 dikorupsi 2. Yang serakah yang mana menurut lo? Yang pertama. Yang pertama. Hukumannya harusnya lebih berat nggak? Iya. Lebih berat. Karena sifat serakahnya lebih nyata. Tapi kalau patokannya adalah kerugian negara yang diakibatkan, kan gitu kan? Orang kan kadang-kadang nggak tahu jumlah yang dikorupsi dan jumlah kerugian yang diakibatkan. Ya kan? Kayak misalnya contoh, kemarin si Harvey Muiz itu yang lagi rame-rame itu. Itu kan yang sering disebutkan adalah kerugian yang diakibatkan oleh korupsinya. Iya, itu kan berapa 300 triliun gitu. Totalnya itu lah. Di mana sebenarnya besarannya itu bukan di angka uang yang dikorupsi, tapi lebih kepada kerugian ekologis yang terjadi, dan banyak juga yang nggak tahu gitu. Hukuman dijatuhkan atas uang yang diambil atau atas total kerugian negara yang terhasilkan. Jadi pasal 2, pasal 3 kejahatan korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, perekonomian negara. Jadi kalau ditanya Harvey Muiz itu korupsinya berapa sih? Emang 300 triliun? Enggak. 300 triliun kan akibat korupsi. Bukan korupsinya loh. Akibat korupsinya. Akibat lo ngebunuh seorang kepala keluarga, itu keluarga kehilangan kepala keluarga, sumber nafkah, ini itu dan lain-lain. Apa itu mau dihitung? Gitu kan ya? Pembunuhan ya pembunuhan. Gitu. Mana gue tahu waktu gue bunuh ternyata dia punya anak istri dan lain-lain. Kan gitu misalnya ya. Jadi kan orang harus melihat secara tajam, seseorang tuh diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya. Ya. Perbuatan gue ngapain sih? Bahwa kemudian ada akibat dari perbuatan itu. Nah, di hukum pidana itu ada teori, misalnya teori kehendak. Apa dia memang menghendaki akibat itu terjadi? Ada teori membayangkan, apakah dia mampu membayangkan seandainya ini gue lakuin, ini akan terjadi. Sekarang gini, itu 300 triliun dalam bentuk kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan akibat apa? Akibat nambang. Emang ada nambang yang nggak ngerusak lingkungan? Yang sah sekalipun? Kenapa nggak dijerat? Gitu. Jadi waktu pertama kali rame ini 300 triliun, gue udah bilang lah ujung-ujungnya paling 10-20 triliun. 20 triliun aja udah gede nih. Jadi yang kita tanya korupsinya sendiri berapa? Berapa uang negara yang dia colong, yang dia dapat secara tidak sah? Bukan nilai kerusakannya. Jadi bupati disuap, terbit izin tambang. Disuapnya cuma 1,5 miliar. Terbit izin tambang, nambang. Kerusakannya berapa? Tapi kerusakan lingkungan kan tindak pidana lingkungan, tindak pidana korupsinya ini lo nyuap 1,5 miliar. Apa kita mau hitung juga akibat suapnya menimbulkan kerugian dalam bentuk kerusakan lingkungan senilai ratusan triliun? Kan selama ini enggak tuh. Selama ini enggak, tapi kalau misalkan memang pada akhirnya pemerintah harus ngeluarin duit untuk itu, terjadi nggak? Misalnya bupati ngasih izin tambang, dia korupsinya 2 miliar dalam bentuk suap gitu. Terus kerugian ekologisnya adalah katakanlah 30 triliun. Sudah terjadi penambangan, sudah terjadi kerusakan, lalu pemerintah harus merestorasi itu, pemerintah ngeluarin duit. Kalau misalnya duitnya, kerugian yang diciptakan itu dibebankan sama nih orang, duit masuk ke negara, negara ini teori tololnya, negara punya duit untuk ngebenerin ini. Salah cara pikirnya. Gini, sebetulnya
di izin tambang itu kan ada kewajiban dia untuk merehabilitasi. Oh iya benar. Yang legal pun. Iya, kenapa nggak dipaksa? Kan yang terjadi ini selama ini izin tambangnya hasil nyuap, dapat lingkungan rusak dia nggak perbaiki, iya kan? Akhirnya negara yang harus bayar. Kan yang bego negaranya jadinya. Betul. Harusnya negara yang Lo maksa. kejar dong ini tanggung jawab rehabilitasinya, gitu kan? Kejar. Artinya terhadap satu buah kejahatan, misalnya kita balik lagi ke Harvey Muiz, berarti dia sebenarnya bisa dijatuhi hukuman atas 2 jenis kejahatan, kayak kejahatan korupsi sama perusahaan Tidak lingkungan. benar lingkungan. Bisa jadi. Gitu. Nah, cuma gini, di kejahatan lingkungan peran dia apa? Kan gitu. Kalau cuma gara-gara terlibat di tambang, kan nggak plek-ketiplek, nggak sebegitu nyatanya. Gitu. Makanya tadi ada teori-teori itu, teori kehendak, teori membayangkan. Kan gini, lu bisa nggak memastikan bahwa kalau lo ngelakuin ini ada akibat ini? Kan nggak gampang. Kan gitu. Teorinya nih kalau gue nambang, memang apa boleh buat nih, bumi gue bolongin. Tapi kan habis itu gue perbaiki. Ternyata enggak. Kan gitu. Ya jangankan yang nyuap, yang nggak nyuap aja lingkungannya rusak kok. Kan gitu. Nggak tahu deh, ada nggak yang nggak nyuap yang dapat izinnya. Kan gitu. Nah jadi harusnya negara memaksa, bukan negara yang ngelakuin. Di banyak kasus kejahatan lingkungan nih, kata ahli lingkungan di kampus gue tuh, Prof. Adi, dibayar pun uang untuk rehabilitasi lingkungan, diterima sama negara, nggak dipakai buat rehabilitasi lingkungan. Masuk ke pos Menteri Keuangan, dialokasikan untuk pembangunan lain, tetap aja rusak. Itu bukannya negara jadi berperan ya. Ya, ditambah lagi kerusakan lingkungan itu penyebabnya kan bukan satu, gitu. Ya kan, ada variabel-variabel lain. Gitu. Jadi gini, kerusakan lingkungannya bisa dinilai, bisa dihitung, ada ahlinya, gue nggak akan mempertanyakan itu, bukan kompetensi gue. Tapi jangan dong nilai ini jadi masuk untuk korupsi. Gitu. Nah, ditambah lagi kan gini, kalau cari niatnya, apa niat dia mau merusak lingkungan? Enggak, gue mau nambang. Gitu kan? Bahwa nambang akan merusak lingkungan, ya apa boleh buat, emang harus dibolongin dulu nih bumi. Tapi kan nanti gue rehabilitasi. Gitu. Ya kan? Jadi nggak ada niat merusak lingkungan, kecuali dari awal, bodoh, nanti kita tinggalin. Buktikan tuh bahwa sejak awal dia nambang, dia memang nggak ada niat rehabilitasi. Memang dari awal nggak ada dia bayar pajak, nggak ada dia bayar royalti, nggak ada bayar ini itu, yang harusnya masuk ke negara, dipakai. Ada jaminan kan orang kalau nambang itu kan? Gitu. Oke. Pertanyaan-pertanyaan ini soal Sambo, soal Harvey Muiz dan segala macamnya, ini tuh itu erat dengan sentimen masyarakat bahwa di mata hukum tuh ternyata kita tuh nggak sama. Ini nyangkut ke sebuah kutipan yang dikeluarkan sama Bang Ganjar, terus sempat jadi meme gitu, ada tersebar, yaitu kurang pernyataan persisnya seperti apa? Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum, tapi tidak di hadapan penegak hukum. Ya, jadi kita sama di mata hukum, tapi tidak sama di mata penegak hukum. Itu sebabnya orang pada dekat-dekat sama penegak hukum, apalagi pengusaha, apalagi yang tahu usahanya rentan dengan pelanggaran-pelanggaran, kan gitu. Kenapa sih itu konglomerat nggak berteman sama lu sama gue, Ji? Nggak ada untungnya. Nggak ada gunanya, ya kan? Gitu kan? Siapa yang bisa mastiin bahwa berteman sama gue sama lo nggak ada gunanya? Kalau lo tersangkut tindak pidana, lo butuh keterangan ahli bukan? Jangan-jangan ahli pidananya gue. Sementara kita nggak berteman selama ini. Kan gitu. Jangan-jangan dia butuh pembelaan di publik. Lo jagonya di medsos ngomong gitu kan? Wah, nyesel dia kenapa gue nggak temenan sama Panji. Itu. Jadi orang kita ini, apalagi yang sadar bahwa dirinya rentan ngelakuin kejahatan, tindak pidana, emang udah dari awal dipilih-pilih bertemannya. Itulah sebabnya diatur yang namanya gratifikasi. Gitu. Yang salah satu wujudnya apa? Pilih-pilih teman. Yang namanya baik ke semua orang. Kalau hanya ke orang tertentu, lo pilih-pilih. Kan gitu. Nah, pilih-pilih kebaikan itu, ditambah lagi sebagian orang Indonesia menganggap namanya baik hati itu kalau memberi. Udahlah temennya pilih-pilih, cuma pejabat. Bentuk kebaikannya memberi. Sempurna lo korupsi. Gitu. Betul. Gitu. Dan itu apa coba niatnya? Emang ngasih tindak pidana? Belum tentu. Tapi begitu kita tahu ngasihnya cuma ke orang-orang tertentu. Supaya nanti kalau ada masalah dia dibelain. Supaya kalau ada apa-apa dia nggak dijerat. Itu mens rea. Inilah juga alasan kenapa orang tuh sebenarnya ngerti sedikit banyak hukum ya. Karena polisi datang bawa aturan. Kan gue penegak hukum, gue ngerti hukum. Dia punya SOP sendiri. Kita nggak ngerti hukum, kita nggak tahu lagi dia benar atau enggak. Nah, ada patokan nggak sih? Kayak pegangan untuk berhadapan dengan para penegak hukum ini. Mengingat
kepercayaan publik terhadap penegak hukum kan emang nggak gitu bagus. Bahkan sekarang sampai ke KPK bahkan nggak bagusnya. Ada nggak tuh pedomannya? Ya gini, kata kuncinya memang publik harus tahu. Supaya tahu, diedukasi. Walaupun seperti lo bilang ya, sebetulnya naluri benar dan salah baik buruk itu setiap orang punya. Ya. Tapi pergaulan, lingkungan membuat ukurannya jadi, kok gini jadi kesannya boleh? Enggak, tetap nggak boleh. Bahwa banyak orang yang ngelakuin bukan berarti jadi boleh. Tetap buruk, bahwa banyak orang yang ngelakuin bukan berarti baik. Kan gitu, ukuran hukum benar salah, ukuran etik baik buruk. Gitu kan. Jadi orang harus tahu prinsip benar salah dan baik buruknya. Pegang itu, gitu ya. Jadi istilahnya jargonnya gini, biasakan yang benar, bukan benarkan yang biasa. Gitu. Nah, jadi orang harus tahu, harus diedukasi. Dan banyak sekali peristiwa-peristiwa hukum sehari-hari yang publik harus tahu. Tiba-tiba lagi naik motor, naik mobil, dicegat Polantas. Apa harus nurut begitu saja? Nah, paling nggak kan orang udah tahu, Pak saya ngelanggar apa? Gitu. Melanggar nih, lu bayangin Ji, gue di-stop polisi. Ini orang segini tertibnya Ji, kalau gue boleh bilang ya. Segitu tertibnya, rumput aja nggak gue injek. Tiba-tiba kebetulan lagi nganter anak les, gitu kan. Dibilang gue garis lurus tuh, gue potong katanya. Belok kiri, cegat sama polisi yang bersembunyi di balik tiang tol layang itu. Salah nyegat nih orang. Iya kan? Salah nyegat nih polisi. Gua tanya, apa? Bapak nggak boleh ke kiri Pak, karena itu ada garis lurus. Nggak mungkin Pak. Gue ini ngerti hukum. Bilang gitu. Dan gue kerjanya membuat orang ngerti hukum. Ada CCTV, kita buka Pak. Panik dia. Gitu kan? Coba kalau ketemu orang yang nggak ngerti. Iya kan? Masuk tuh barang kan? Betul. Gue tanya. Kita lihat dulu CCTV Pak. Gitu. Oh, itu bukan di saya Pak kewenangannya. Loh, tapi Bapak nggak sadar tiba-tiba? Kan harus tanya. Stop. Gue punya cerita sedikit aja. Waktu itu lagi kalau gue nggak salah sama Rinda atau mungkin Balikpapan salah satunya. Ada panitia acara stand up gue bilang dia habis kena tilang polisi karena naik motor nggak pakai kaos kaki. Terus dia bilang, emang melanggar hukum ya bang? Naik motor nggak pakai kaos kaki. Terus gue bilang, aduh, gue nggak tahu lagi. Tapi logikanya kan enggak. Jadi dia di stop. Mana kaos kaki kamu? Nggak pakai pak. Nggak boleh ini. Terus dia bilang, kenapa nggak boleh? Terus polisinya goce-goce aja. Ini juga terjadi kemarin sempat viral. Ada orang di stop. Gue nggak tahu apa yang terjadi sebelum, karena itu sangat berperan. Tapi apa yang tertangkap di kamera adalah si pengendara mobil box ngerekam polisi yang nyuruh dia buka boxnya. Terus kenapa? Rame-rame. Juga bawa narkotika. Lu bawa narkoba. Terus bilang, narkoba ya. Saya buka nih. Pas dibuka isi apa? Durian kalau nggak salah ya? Pisang. Pas dibuka pisang. Narkoba tuh. Narkoba. Pisang Markobar kali itu. Emang agak bikin mabok sih. Tapi terus gitu polisi bukannya berubah banget. Nah, gue nggak tahu sih sebenarnya kejadian sebelumnya apa. Bisa jadi ini orang nyetirnya mencurigakan. Misalkan aneh mencurigakan kok ngeliat gue panik gitu misalnya ya. Sebenarnya kejahatannya adalah dia nggak bawa SIM sehingga dia panik gitu. Tapi polisinya tuh mungkin nggak tahu gimana cara berargumen, main nuduh lu narkoba ya gitu. Nah itu jadi pintu tuh untuk dia orang, oh gue nggak bawa narkoba. Nah itu kan sebenarnya menggambarkan bahwa si orangnya tuh bilang saya tahu hak saya gitu. Lu nggak boleh main sembarang-sembarang buka gitu. Tapi kan poin yang mau gue sampaikan adalah Bang Ganjar kan tadi bilang, lu mesti ngerti hukum untuk punya pedoman, untuk punya patokan. Anda ini kan dosen. Ngerti prinsipnya sih sebenarnya, bukan ngerti hukumnya, prinsip benar salahnya. Kadang gini, pakai sense aja bisa kok. Ya buktinya tadi supir bisa tahu, lu nggak boleh sembarangan nyetop. Kan gitu. Itu lengkap nih, sarung tangan, helm dan lain-lain, itu bisa stop. Tapi kan nggak ada razia. Gini, prinsipnya kita tahu kita benar. Tapi dia berpatokan, tapi kalau pasal 281 dan pasal 116 menyatakan bahwa suruh tunjukin. Apa itu, Pak? Nggak bawa saya buku catatannya. Ayo kita browsing Pak sama-sama. Oke. Dia di pinggir jalan. Jadi sebenarnya poinnya adalah lu harus lebih berani untuk membela diri lu sendiri. Kuncinya itu keberanian. Gitu kan? Gue turunin dikit, kepedulian. Iya, tapi kata orang untuk bisa peduli butuh keberanian. Wah, repot juga. Gitu kan? Peduli itu kan atas kepentingan orang lain. Kalau atas diri sendiri namanya kepentingan. Atas orang lain namanya kepedulian. Betul. Gitu.
Jadi kalau orang memperjuangkan hak gue sendiri, itu bukan kepedulian gue. Ya. Gue memperjuangkan hak orang, itu baru namanya kepedulian. Kan gitu. Very good. Ya kan? Jadi gini, kenapa gue bicara kepedulian? Hari ini lu diperlakukan semena-mena, besok orang lain. Jangan sampai orang ngalamin seperti yang lu alamin. Maka lu do something. Itulah kepedulian. Bapak nggak boleh sembarangan nyetop. Emang ada indikasi apa? Gitu kan? Kan nyetop di jalan raya itu ada dugaan tindak pidana. Nggak pakai helm. Gitu kan? Gitu. Terus apa? Oh, nggak bawa SIM, dari mana? Emang bisa nerawang dia, gitu kan? Kecuali razia, razia tuh di stop. Tapi razia itu juga ada bedanya tuh. Ada yang sifatnya rutin, ada yang sifatnya insidentil, gitu ya. Operasi ketupat itu. Iya, di stop. Tanya dulu, Pak, surat perintah razianya mana? Ada surat perintahnya. Jadi, dan di surat perintah itu jelas siapa yang diperintahkan, komandan razianya, ya, disebut siapa, buat ngapain ngelakuin razia, di wilayah mana ada, gitu kan. Insidentil, jadi kalau insidentil dia bisa random aja, mau mobil, mau motor, gitu ya, dia cek. Tapi ada insidentil selain yang rutin, karena ada laporan kehilangan, mobil dicuri, gitu. Gua jam 2 malam di Saharjo tuh, stop jam 2 malam, 25 tahun lalu kali. Gua tanya, ada apa? Kehilangan mobil. Gua tanya, mobil apa? Itu Tough Highline yang gede itu. Gua colok-colok, mobil gua kecil, Ji. Ini mobil dimasukin ke mobil gua apa gimana? Gua bilang, Bapak jangan sembarangan gitu kan. Kecuali kalau mobil kecil yang hilang, mobil gua gede, jangan jadi masukin gitu kan. Truk, mobil box lah stop boleh, jangan jadi masukin. Berani nggak nanya? Punya pengetahuan, kalau nggak berani kan percuma. Gitu. Kalau menurut pasal sekian, apa itu Pak ya isinya? Gitu. Kan berapa kali juga gue terpaksa pura-pura bego juga. Gitu kan? Di satu, saya nggak salah apa Pak? Iya, itu aturannya di mana Pak ya? Gitu. Terus itu kira-kira sanksinya apa? Oh, kan sulit. Ini nanti kalau ke pengadilan lama, bagi waktu, Bapak kan sibuk. Gitu. Itu kalimat klasik itu. Klasik sekali, Bapak kan sibuk. Gitu kan. Pak, saya sudah melanggar rambu lalu lintas. Jangan lagi saya ngasih duit ke Bapak, jadi 2 kejahatan saya nih. Betul. Gitu. Dan Bapak jadi terlibat kejahatan karena menerima juga dari saya. Gitu. Biarlah saya tanggung Pak, sidang aja. Gitu. Bahkan gue pernah menyengajakan diri melanggar aturan lalu lintas. Untuk? Ya untuk tahu polisi menilang dengan benar ini itu dia buka-buka sinyal nggak ya? Gitu. Alhamdulillah enggak. Tilang Pak ya, tilang. Gue jalanin tilang ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dari parkir sampai keluar bawa SIM nggak sampai setengah jam. Tapi orang Indonesia waktunya terlalu mahal untuk jalanin itu. Lebih baik nyuap petugas, dosanya jadi 2. Gitu. Terlalu mahal. Orang Indonesia terlalu mahal waktunya. Mahal sekali. Gila orang bayar Indonesia. Di tempat, Untuk kepraktisan, gue ingat kok polisi pernah ngomong hal yang sama. Karena waktu itu, gue lupa nih, kayaknya gue minta slip merah ya. Yang mana sih yang untuk bayar sendiri ke bank itu dulu kan pernah beredar tuh. Kalau minta slip ini, slip itu, pusing amat sih slip. Yang buta warna nggak bisa bedain warnanya. Iya lagi. Gini aja, kalau lo ditilang dan memang salah, ya hadapi pengadilan. Dan lo tau nggak, yang lo harus bayar di pengadilan jauh lebih kecil ketimbang yang lo kasih. Tapi kan bisa juga bayar langsung ke bank kan? Jadi lo langsung merasa pilihan salah. Pilihan satu itu tilang. Kenapa gue sebut pilihan satu? Fairness-nya di situ semua. Fairness gitu. Di situ. Berdebat sama petugasnya suka bilang, kalau mau berdebat di pengadilan, sidang tilang itu nggak dikasih kesempatan debat, Ji. Jadi kalau mau debat memang sama petugas di situ. Malah Pak Ganjar, gimana nih Pak? Paling ditanya, tapi nggak dikasih kesempatan debat, gitu kan? Suruh bayar pengadilan, nanti ada bagiannya ngambil SIM atau titip ke bank, gitu kan? Bang, baru ke kantor polisi, kita ambil tuh SIM-nya, gitu kan? Atau denda di tempat. Memang bisa denda di tempat itu, tapi ada tanda terimanya. Oh. Gitu. Bukan cuma surat tilangnya, ada juga titip denda sekian. Gitu. Percaya nggak kita untuk denda? Jadi kalau kita bayar denda di tempat, SIM kita nggak diambil. Nah, tapi ada formnya, jelas. Sehingga uang kita nanti disetor sama dia. Dan kalau denda di tempat, nggak mungkin cuma 20.000 kan? Kalau apa? Denda di tempat. Denda di tempat, iya. Jadi kita tahu 50.000. Kan harusnya pelanggarannya 500.000 tuh rata-rata ya? Iya, maksimal. Maksimal. Iya, gitu. Jadi kalau misalnya bilang denda di tempat 100.000, kita bisa bilang, ini mah bukan denda di tempat nih, ini mah duit buat lu gitu. Iya. Gini, memang polisi punya kewenangan nentuin berapa, karena maksimumnya 500.000. Punya kewenangan. Oh, punya kewenangan? Iya, 100.000. Gitu. Pak, mahal amat. Bawanya aja nawar.
Bisa Yang penting nawar. berapapun yang dibayar denda sih. Itu istilahnya kan denda titipan. Iya. Yang penting ada tanda terimanya. Itu aja. Itu aja. Ya, sayang gua nggak punya template. Kita nggak bisa ngasih template-nya ya, Iya. takutnya karang-karang belaka gitu buat mereka. Oke. Ada. Sebetulnya di anunya ada kok. Di bukti tilangnya itu ada. Pasalnya dikutip. Ada di situ. Gitu. Cuma kalau udah ditilang kan grogi. Tulisannya kecil. Bentar, jangan ganggu Pak. Repot juga kayak gitu ya. Oke, kalau kita balik ke kita tidak sama di mata penegak hukum. Penegak hukum. Patokan pertamanya kan adalah ya kita ngerti dikit lah. Iya, Setidaknya ngerti prinsip-prinsipnya. Iya. Paling enggak berani nanya. Bukan mendebat, nanya. Salah saya apa, Pak? Kamu gini-gini. Maaf Pak, itu aturannya di mana ya? Apalagi kalau masa sih ada aturan itu? Ya. Gitu. Sebetulnya kan kita punya sense ya, oh iya ini sebetulnya nggak boleh nih. Ya, Gitu kan. ya. Makanya gini, kalau udah salah, jangan ngelawan. Kan gitu, makin sebel dia. Ya. Ngakuin aja. Ya. Gitu. Makanya gue pernah punya, gue punya cerita. Ditilang, kan malam nih, lampu merah, ini cerita doang nih. Tanya, kalau ditilang, Pak, yang dirugikan siapa? Malam, lampu merah, gua berhenti, takut ada penjahat di lampu merah, gelap. Nggak berhenti, lampunya merah. Terus ingat waktu kecil, merah artinya berani. Wah inilah waktu dan tempat menunjukkan keberanian. Maju. Tapi biasanya orang apa? Lihat dulu kanan, kiri, depan, belakang. Ada polisi nggak? Iya. Begitu nggak ada polisi, blas! Ya. Dan terutama nggak ada mobil, kendaraan Ya, lain. Ya. iya. Maju lah kita. Pernah nggak lo ngalamin atau dengar cerita orang, udah kosong, blas muncul polisi entah dari mana. Gitu. Pak melanggar. Iya, maka kalau udah melanggar ya udah, ngaku salah aja. Iya. Tanya, yang dirugikan siapa Pak? Ada korbannya nggak? Nggak ada. Terus ngapain Bapak stop saya? Gitu. Udah malam Pak, kita pulang aja. Iya. Gitu kan? Bisa kayak gitu deh. Bukan ini cerita, Oh, cerita gitu kan. Ya kalau berani boleh gituin. Gitu. Kan dalam Oh, iya, rangka gua nawar. tahu polisi. Dalam rangka Dalam nawar. rangka nawar, ya. Gitu. Nah, jadi itu supaya juga polisi firm gitu ya waktu nindak gitu. Karena kan dia juga beresiko ada orang yang punya pengetahuan, nggak punya pengetahuan punya keberanian, ada yang sudah punya pengetahuan punya keberanian, gitu. Ya, Gitu kan polisi juga mesti di challenge gitu lah kira-kira. Ya kan? Udah lakuin itu. Wah, Pak, saya udah ngelakuin satu kesalahan, jangan jadi dua, bla 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 bla. Ngaku aja salah. Aku Pak, saya salah Pak. Saya buru-buru Pak ini. Dan itu dulu ya. 20 tahun lalu lebih lah. Begitu beberapa kali gue ngalamin itu. Dia 10 menit, ya Pak, saya salah Pak. Iya Pak, iya Pak. Polisi kan, jadi maunya gimana nih? Ya. Karena dia tanya maunya gimana? Pak, saya maunya dimaafin. Baru sekali ini saya salah. Hmm. Oh nggak bisa. Nah, kan Bapak tadi nanya. Dia maunya gimana? Bapak nanya maunya Iya. gimana? Kalau maunya gimana saya Ya kalau Bapak mau tilang ya sudah apa boleh buat. Jadi kitanya juga jangan ngebuka ruang untuk Bapak mau berapa sih gitu. Jangan ngebuka ruang. Kita kondisiin bahwa pasrah aljabrah dah. Bapak tilang apa boleh buat emang saya ngelanggar. Itu kan buang waktu Ji, 15 menit, 20 menit. Tapi habis itu jalan sana. Dasar anak setan. Gitu. Lolos. Ditilang enggak, bayar enggak gitu. Ya udahlah paling buang waktu 20 menit menahan-nahan kuping gitu aja. Gitu. Jadi kita perlu mengedukasi publik bahwa ketika ngelakuin kesalahan jangan jadi sibuk mau nyuap lah, sibuk cari pembenaran dan lain-lain. Gitu. Itu yang bikin negara ini makin kusut. Ya itulah sesuatu yang ironis. Kita berharap wakil rakyat kita, politisi kita untuk tidak melakukan pelanggaran hukum, tapi kitanya sebagai sumber mereka, maksudnya rakyat ya. Mereka kan bersumber dari rakyat. Perilakunya masih sama. Maaf. Oh, itu gua sekarang ya? Iya. Oke, maaf. Hanya itu saja atau ada patokan lagi untuk banyak sebetulnya untuk masing-masing peristiwa. Datang polisi ke rumah. Kami dari kepolisian. Ya. Ingin menyanyikan sebuah lagu. Mau nangkep gitu kan. Tanya, maaf Bapak siapa? Oh, saya misalnya, saya Ajun Komisaris Polisi Ganjar. Nah, boleh lihat kartu identitasnya Pak? Meskipun dia pakai seragam loh. Hari gini seragam apa yang nggak ada di Senen? Betul. Iya kan? Betul. Oke. Saya lihat. Mana kartu Banyak identitas juga yang Bapak? pura-pura jadi polisi soalnya. Iya. Memang banyak. Kenapa nggak ada yang pura-pura jadi dosen? Iya. Selain karena dosen nggak ada seragamnya, nggak ada gunanya nyamar jadi dosen kan gitu. Ya Benar kan? juga sih, Jadi iya. orang-orang yang berseragam itu harus sadar bahwa bahkan seragamnya saja berpotensi disalahgunakan, apalagi kewenangannya. Kan gitu. Sekarang seragamnya sah dia pakai, kewenangannya nggak sah. Iya, betul. Menyalahgunakan kewenangan, gitu kan? Gitu. Jadi balik lagi nih, ada orang polisi datang serombongan mau nangkep, tanya siapa? Oh saya Ajun Komisaris Polisi Ganjar. Pak boleh lihat identitasnya? Boleh.
Ada surat tugasnya? Ada. Surat tugasnya ada. Untuk memerintahkan kepada AKP Ganjar untuk melakukan penangkapan terhadap Panji Pragiwaksono. Gitu kan. Surat tugas ada. Di surat tugas itu disebut siapa-siapa yang beserta dia. Berani nggak lo ngabsen? Pak A mana? B, C, D. Satu aja ada orang tapi namanya nggak tercantum. Penangkapan tidak sah. Oh gitu? Ngapain soalnya Ngapain dia? lo? Gitu. Lucu banget nih. Jadi pengen ngelanggar Nggak hukum. boleh. Gitu. Segitu ketatnya formalitas itu, prosedur, SOP. Segitu ketatnya. Aturan hukum pidana formil itu. Gitu. Tapi kalau, oke, Ganjar, ini kartu identitas saya, ini surat tugas, ini sini. Oke, dilakukan, disuruh apa? Untuk nangkep. Ya sudah, Pak, ini orangnya. Silakan tangkep. Tapi jangan nangkep, geledah-geledah. Bapak perintah nangkep. Iya. Gitu. Iya. Iya. Sama itu semua, mau digeledah, mana surat perintahnya, Bapak siapa, bukti identitas mana, ini siapa saja, bla bla bla. Dan gini nih, misalnya nih, mau penggeledahan. Pada prinsipnya sebetulnya di penggeledahan itu, si penyidik yang mau geledah, tahu barang apa yang dia cari. Iya. Walaupun nggak spesifik, misalnya dia nyari surat, Iya. dia nyari pisau, walaupun nggak tahu pisaunya seperti apa. Iya. Dia nyari benda tumpul, Iya. gitu. Harusnya tertulis di Nggak harus. Nggak harus itu Nggak surat. harus, gitu. Jadi gini, dia nyari misalnya karena kematian akibatkan benda tumpul, gitu ya. Tiba-tiba dia lihat berkas tuh di meja kerja lo. ngapain ini? Apa? Oh. Ini kertas, Pak. Emang dulu kertas ini digulung pakai mentung kan enggak, gitu kan. Itu. Apalagi dia mau bawa, gitu kan. Karena gini, bukti kejahatan memang bisa disembunyikan di mana saja. Jadi dia boleh ngopreknya kemanapun. Tapi dia nggak boleh bawa apapun kecuali yang terkait dengan apa yang dia cari. Maka tanya, kalau saya boleh tahu, ini kan tindak pidananya korupsi nih, Pak. Yang Bapak cari apa ya? Gitu. Uang kah? Dokumen kah? Apa baju pada saat pelaku melakukan korupsi atau apa? Gitu. Untuk kita pastiin dia nggak ngambil sembarangan. Gitu. Tanya, berani nggak? Sebenarnya Gitu. sebenarnya patokannya logika aja ya. Logika. Setelah kita mendapatkan informasi-informasi yang lebih lengkap gitu. Iya. Cuman orang kan rata-rata panik ya. Iya. Orang dengar kata somasi aja udah. Pada baru somasi. umumnya panik dan nggak berani. Ya. Gitu. Niat pakai seragam aja udah takut. Pakai rompi KPK gitu kan udah takut. Ya orang Gitu. cenderung Padahal takut nanya. yang nggak dia Buat pahami apa sih. tanya-tanya? Pak, saya punya hak untuk nanya. Iya. Masa nanya aja nggak boleh? Iya. Gitu. Dan Bapak punya kewajiban menjelaskan. Gitu. Iya. Jelasin dong. Tadi gue ngomong gitu ya, kalau ditanya, alah kamu belajar dari mana? Ganjar. Langsung. Sebutan aja. Bener? Iya. Oke kalau gitu. Nanti kita fotonya gue bawa kemana-mana. Fotonya gue tempel di mobil, biar ada patokan gitu. Nah, berkelanjutan dengan ini, kan tadi kita lagi ngomongin soal apa yang mesti kita lakukan, apa yang kita juga sempat ngomongin soal korupsi. Gua tertarik untuk pencet dulu itu. Sat. Iya kan. Mati nih bentar lagi gue. Ntar dulu dong. Ini gue sih Biar cepet aja soalnya. gue mah belaga gila aja dulu lumayan. Ini ngomongin soal korupsi lagi. Abang kan juga ngajar soal perampasan aset. Ya. Kemarin tuh sempat rame, walaupun satu kubu sih yang mau ramaikan undang-undang perampasan aset. RUU. RUU perampasan aset. Tapi prinsip perampasan asetnya sudah diajarkan. Tapi kita masih baru ngerjain RUU-nya. Maksudnya ini revisi dari yang udah ada atau seperti apa? Gue beneran pengen tahu kenapa sih ini jadi masalah gitu? Permasalahannya di mana soal RUU perampasan aset? Apakah ada tapi nggak kuat, nggak pernah ada tapi nggak pernah di-enforce gitu? Isu ini tuh berputar di kisaran apa sih soal perampasan aset? Jadi gini, kita belum punya undang-undang khusus tentang perampasan aset. Yang ada selama ini apa Ya, berarti? tapi aturan untuk merampas aset bertebaran di banyak undang-undang. Gitu. Jadi merampas aset itu sudah ada di banyak undang-undang. Bahkan KUHP kita yang lama, Wetboek van Strafrechtnya peninggalan Belanda itu ada pidana tambahan berupa perampasan barang bergerak. Jadi itu merampas aset tuh, dihukum, gitu ya. Lo ngebunuh, pisaunya ditemukan buat bunuh, dirampas oleh negara, itu perampasan aset. Gitu. Nah, sekarang kita mau spesifik ke menyangkut tindak pidana yang motif ekonomi, korupsi, ekonomi lainnya lah perbankan, supaya dirampas. Jadi kalau kita bicara
perampasan aset secara umum, banyak undang-undang sudah dikenal. Kita mau ngatur lebih dalam satu undang-undang sendiri. Nah, tapi ini pendapat pribadi gue ya. Kebetulan gue anggota tim perumus RUU itu, ya sampai 2016 kan. 2016 tuh diserahin karena Setek minta. Kita pikir mau diserahin nih ke DPR nih. Ternyata nggak ada kabar. Gitu kan. Ya, ternyata buat kampanye 2019, gitu kan, siap perampasan aset. Kita kejar lagi, ternyata dipakai lagi buat kampanye 2024, gitu kan. Jadi ini yang barang dagangan nih untuk para politisi gitu. Kita akan dorong. Sekarang blep, mati semua kabarnya tuh, gitu ya. Nah jadi gini, kita pengen bisa merampas aset dengan cara yang lebih tajam dan lebih mudah lah, gitu. Ya. Karena kan gini, kalau ada korupsi, terus dia dapat hasil korupsinya sekian 10 miliar gitu, kan kita harus buktikan 3 tahap bahwa memang kejahatannya ada, terjadi, pelakunya dia, dan ini hasilnya. 3 lo yang harus dibuktikan, gitu kan? Kejahatannya terjadi, pelakunya dia, dapat uang 10 miliar, digeledah, nggak nemu tuh 10 miliar. Di bank nggak ada duit dia 10 miliar, kemana? Mentok. Gitu ya, entah diapain nggak tahu loh, nggak mudah, tapi bisa, gitu kan. Nah kita pengen cara yang lebih mudah, nah, maka muncullah ide untuk ngatur undang-undang perampasan aset. Tapi terus terang saja, meski gua anggota tim, gua ngerasa perampasan aset yang dikonsepkan di RUU itu nggak punya nilai tambah, karena kalau cara ngerampasnya kayak gitu di undang-undang yang kita punya udah ada. Gitu. Tapi sebagai bagian dari tim, emang ada ini ya, ada diskusi yang nggak selesai. Ya, nggak selesai karena tiba-tiba diminta. Gitu kan. Gitu. Jadi misal gini, perampasan aset tindak pidana. Memang nanti itu tanpa pemidanaan. Jadi bukan ngejar orangnya nih, ngejar hartanya. Gitu. Tapi selama lo sebut perampasan aset tindak pidana, yang bisa dirampas cuma hasil tindak pidana atau terkait tindak pidana. Emang di luar itu contohnya apa? Nah, kita ini mau ngerampas di luar itu, kalau ide gue nih ya. Dan di banyak tempat juga ide ini muncul. Kita mau melakukan perampasan aset di orang yang asetnya tidak berbanding lurus dengan profilnya. Wow. Nggak harus hasil tindak pidana. Wow. Jadi ini bukan cuma tanpa pemidanaan, ini tanpa tindak pidana. Bisa ya? Bisa. Tapi lo nggak akan gue pidana. Karena tanpa tindak pidana, nggak akan gue pidana. Lalu terus dasar perampasannya ujungnya apa? cuma gue rampas aset lo. Karena nggak masuk akal aja? Iya. Jadi misalkan gue bupati. Pejabat, Ya. kan ada LHKPN. Ya. Tahun lalu hartanya crazy. 2 miliar. Setahun kemudian 10 miliar. Dari mana? Ya. Di LHKPN dilihat. Wah, nggak masuk akal nih. Ya. Ajukan proses perampasan aset. Nah. Dia yang buktikan, pembuktian terbalik. Begitu dia nggak bisa buktikan dari mana asalnya, Wow. gua rampas. Gitu. Jadi nggak masuk penjara, cuma hartanya dirampas. Begitu lo nggak bisa buktikan. Wow, banyak. Ini kalau misalkan jalan, ini ada di RUU tersebut? Nggak ada sayangnya. Karena di pasal, gue lupa pasal 5 atau pasal 6 bilang aset yang dapat dirampas adalah Pidana. Itu harus tindak pidana juga. Begini. Walaupun baru ditemukan belakangan, Masih bisa diutak-atik kan tuh? ditemukan belakangan kan kita tetap harus membuktikan bahwa ini dari kejahatan yang sono dulu. Iya, betul. Iya. Karena kan sebenarnya, wah ini menarik sekali. Ini kan masih akan dibahas di DPR. Di DPR, betul. Gue udah sampein lewat beberapa termasuk partai yang kemarin sempat ribut perampasan betul, aset di betul. TPSI itu. Iya, iya. Sekarang blep hilang Iya, gitu iya. kan idenya. Mereka mah kocak. Jadi nah cuma syaratnya gini, perampasan aset tanpa Selalu tindak pidana dimainkan. dan tentu tanpa pemidanaan ini harus dirumuskan dulu di undang-undang, di RUU-nya ada. Jadi ada tindak pidana diperkenalkan oleh United Nations Convention Against Corruption tahun 2003, kita sudah ratifikasi lewat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006. Ada yang namanya illicit enrichment, peningkatan harta kekayaan yang tidak wajar. Apanya nggak wajar? Peningkatannya. Ya. Yaitu tahun lalu 2 miliar, tahun ini 10 miliar. Ini banyak banget ini. Banyak Banyak. banget dan sering Nah, dibahas. jadi untuk pejabat, toolsnya LHKPN. Begitu LHKPN lo melonjak, proses perampasan aset. Begitu lo nggak bisa buktikan, rampas. Wow, ini termasuk polisi. Iya. Jadi dengan disahkannya RUU perampasan aset yang mengatur illicit enrichment di dalamnya, LHKPN jadi
bukti, jadi pintu masuk untuk mengungkap tindak pidana. Kalau sekarang kan LHKPN itu instrumen pencegahan. Bisa nggak misalnya, Gitu. sorry Bang Ganjar jalan juga, bisa nggak kalau misalnya itu terjadi ya Bang, anggaplah soal illicit enrichment itu masuk dalam RUU perampasan aset ini. Terus ketok palu, terus antara pemerintah sama DPR, ketok palu terus jalan nih. Terus ada pejabat nih, nggak masuk akal. Gue tahu gaji lu berapa, gue tahu berapa lu menjadi pejabat, masa tiba-tiba nambahnya segitu? Iya. Kan diambil dulu nih, Iya. nggak ada pidana kan, diambil dulu nih. Yang ngambil siapa berarti? Kementerian pemerintah? Iya, jadi gini, hukum Atau- acaranya itu kuasi pidana, kuasi perdata. Sebagian besar tampak seperti proses hukum pidana. Bisa aja polisi, KPK yang ngelakuin disita dulu, gitu ya. Tapi karena tanpa pemidanaan, Ya. nggak akan ada yang jadi tersangka, nggak akan ada yang ditahan, nggak akan ada yang dipenjara. Cuma ujungnya asetnya dirampas, itu aja. Gitu. Maaf ya, ini saya baru melihat ancaman, saya mundur dulu. Oke, terus udah gitu? Gitu. Ya. Nah, jadi kalau untuk bentuk pejabat, toolsnya LHKPN. Untuk orang biasa, pajaknya. Ya. Atau ya sense of social responsibility-nya masyarakat. Tiba-tiba tetangga gua kaya raya. Iya, iya. Pejabat, begitu dia nggak isi di LHKPN, terus ketahuan harta punya dia, kita jerat aja pakai pencucian uang. Iya. Lo sembunyiin berarti harta. Nah, itu dia menarik. Cuma sekali. kalau pencucian uang kan lo harus buktikan predikat crime-nya, ada tindak pidana asal. Dari tindak pidana itulah lo dapat aset, asetnya lo cuci. Jadi gini, udah ada kejahatan korupsi, narkotika dan lain-lain, ya. Dapat uangnya, ngerampasnya susah. Dicegat pakai TPPU. Masalahnya TPPU ini masih harus membuktikan bahwa ada predikat crime. Nggak gampang. Jadi harus membuktikan ada kejahatan, ada pelakunya, ada hasilnya, dan hasilnya inilah yang dicuci. Dapat, baru bisa dirampas pakai TPPU. Rumit. Gitu. Maka kita kawal lagi dengan RUU perampasan aset. Yang tanpa pemidanaan dan tanpa tindak pidana. Makanya dulu ngomongin judulnya, gue bilang, perampasan aset, titik. Wah, apa aset tindak pidana? Gitu. Jadi ya memang nggak gampang mengubah mindset orang-orang, terutama penegak hukum yang, dunia ini berubah loh, come on, gitu kan. Sebenarnya kan kalau kita mau suuzon ya, Ya. suuzon itu kan sebenarnya kan cara mereka untuk menghambat itu terjadi kepada mereka Bawa-bawa HAM mitra-mitra dan mereka. lain-lain. Iya, Gitu kan. ya pasti kebayang. Iya. Orang gini, presumption of innocence itu juga segitu mutlaknya loh sebetulnya. Ya kalau mutlak berarti orang nggak boleh ditangkap, nggak boleh ditahan, kan gitu, sampai terbukti bersalah. Ya. Sama ini juga gitu. Kok mencurigakan? Jadi kalau gua korupsi nih pejabat, terus hasil korupsinya gue titip ke tetangga gue mendadak kaya, kan orang bingung nih, orang kerja kagak atau kerjanya biasa mendadak kaya. Orang biasa dikejar pakai perampasan aset. Pejabatnya kalau tiba-tiba di LHKPN-nya nggak wajar, dikejar pakai perampasan aset. Gitu. Ditambah lagi RUU pembatasan transaksi tunai. Jadi kalau 4 barang ini udah kejahatan pokoknya ya, misalnya korupsi, narkotika dan lain-lain udah ada. Undang-undang TPP kita udah ada. Perampasan aset disahkan, pembatasan transaksi tunai disahkan. Jadi semua orang akan hidup sesuai dengan profilnya masing-masing. Kagak ada yang pura-pura kaya, apalagi pura-pura miskin. Gokil. Gitu. Pembatasan transaksi tunai, kenapa perlu? Hari gini lo buat duit cash berapa sih? Ya. Makanya kan pernah ya, gue nggak tahu sekarang masih ada nggak ya, ada bank-bank yang Sabtu Minggu buka di mall. Ya. Buat apa? Ya. Emang ada orang kebutuhan transaksi tunai sebesar apa? Kan bisa di debit kok. Ya. Dan transaksi apa yang sebegitu besarnya nggak bisa ditunda sih nunggu hari Senin? Ya. Iya kan? Terus ada Transaksi orang tarik tunai ilegal. di sebuah mall besar, tarik tunai 600 juta. Ya. Gitu. Buat apa dia? Kan gitu. Kalau bukan, yang biasanya transaksi tunai apa? Kejahatan kan? Nah, ini penting sekali. Kita ngomongin soal transaksi tunai. Dan tadi juga kita sempat nyebut soal illicit enrichment, yang mana katakanlah ada pejabat, siapapun Untuk lah. pejabat, illicit enrichment, untuk pejabat itu pakai LHKPN, untuk orang biasa itu unexplained wealth. Unexplained wealth. Oke. Dia nggak bisa jelasin tuh. Ya. Gitu. Kita balik lagi ke pejabat deh. Karena kan mereka bekerja untuk kita kurang lebihnya. Terus ditemukan peningkatan kekayaan yang nggak masuk akal. Selama ini kan kita cuman dia aneh, masa gaji segitu. Nah tapi kan orang punya bayangan bahwa ini dia kaya atas sesuatu. Pada saat yang bersamaan, masyarakat Indonesia juga semakin gatal kupingnya ngelihat orang-orang yang tiba-tiba kaya. Nah, kita mau masuk ke pencucian uang. Tadi gue ngomongin soal cash, biasanya kan bisnis-bisnis cuci uang itu
pada zamannya itu bisnis-bisnis yang pakai cash aja. Bar, restoran, apapun yang Ya, tempat benar-benar judi. ya tempat judi betul. Tempat judi. Makanya kasino tuh tempat cuci duit paling optimal lah. Pada zamannya dulu kan laundry machine, zaman dulu nih, zaman Al Capone dan segala macamnya. Nah, tapi makin ke sini orang tuh makin membicarakan soal pencucian uang. Mereka mulai curiga. Di pertunjukan gue sendiri pun gue ngebahas soal itu. Yeah. Tapi fokus gue itu bukan hanya mengajak masyarakat untuk lu aware dikit tuh di sekitar kita tuh ada bisnis-bisnis aneh. Iya. Tapi yang lebih gue pengen ajak masyarakat itu adalah kalau lu ngeliat sebuah bisnis yang lu curigain sebagai tempat cuci uang, yang kita mesti cari tahu adalah duitnya siapa dan atas kejahatan apa. Nah, apakah pemahaman masyarakat menurut Abang ya, pemahaman masyarakat akan pencucian uang itu sudah cukup benar dan sudah cukup jelas gitu. Untuk membuat dia nggak, kayak gue ambil contoh gini deh. Untuk supaya orang aware gitu ya. Iya, karena di deket-deket gue ada orang-orang yang gue diajak untuk buka bisnis nih, Ji. Restoran atau tempat cuci mobil. Duitnya cash, gokil. Gue kan sebagai orang yang sedikit tahu, kan khawatir ya. Itu duit halal tuh, halal lah, orangnya baik, haji Ji, gitu kata dia. Terus gue bilang, tapi kenapa dia harus duitnya cash ya? harus duitnya cash gitu? Yang nggak tahu namanya juga orang lama, katanya gitu. Artinya kan banyak orang nggak punya kemampuan untuk mencium bahaya gitu. Ya, karena nggak tahu. Ya masa sih gitu? Tapi ya ini mungkin arah pertanyaannya balik lagi. Iya. Seberapa paham sih orang akan praktek cuci uang? Jauh. Jauh. Kalau Abang sendiri mendeskripsikan praktek cuci uang itu seperti apa? Jadi cuci uang ini kan prinsip gini, hasil kejahatan ditransaksikan, gitu ya, dibayarkan, dibelanjakan dan lain-lain, dengan tujuan menyembunyikan, menyamarkan asal usulnya dari kejahatan. Jadi gini, ada dua aliran pencucian uang ini. Ada yang menganggap setiap hasil kejahatan begitu mengalir pencucian uang. Nah, gue menganut yang satunya, tidak setiap aliran hasil kejahatan adalah pencucian uang. Tidak semua. Iya. Gue nih dapat uang korupsi nih disuap gue 5 miliar, uang cash dong, 5 miliar. Gue beli mobil cash. Masa gue beli mobil cuci uang? Bukan. Bukan. Betul. Gitu. Karena uang kotornya jadi barang, nggak jadi duit bersih. Bukan terlepas itu, tapi gini, setiap pelaku kejahatan pasti menyembunyikan kejahatannya. Ya. TPPU spesifik menyembunyikan hasil kejahatan. Oh. Karena ini TPPU ini kejahatan perkembangan baru. Sungguh pun kejahatan gue terungkap, nggak apa-apa. Yang penting hasilnya gue sembunyiin. Gue keluar dari penjara masih kaya. Kan gitu. Jadi ini spesifik menyembunyikan atau menyamarkan. Sehingga dengan cara cuci, lalu putar, akhirnya balik lagi ke dia, tampak sah. Gitu. Gue terima uang suap 5 miliar. Cash. Gue mau setor ke bank. Pusing dong, abang disuruh isi, duit apa dari mana? Apalagi profil gue nih, Ganjar, dosen FAUI, PNS, kok punya uang 5 miliar, cash pula, mencurigakan dong. Nah, maka di pencucian uang itu ada tools namanya transaksi keuangan yang mencurigakan, suspicious transaction. Belum tentu cuci uang, tapi itulah pintu masuk. Begitu ada transaksi keuangan mencurigakan, itu pintu masuk untuk melihat apakah ada proses cuci uang. Transaksi tunai, gue pegang nih. Kalau setor 100 juta atau lebih, gue harus isi. Males dong. Gue setornya 90 juta, jadi nggak harus ngisi kan? Tapi kan gue harus setor berapa kali supaya 5 miliar masuk ke bank. Dan kalaupun gue setor, bunyi alarm Ganjar, PNS, dosen FAUI, kok setor 90 juta seminggu sekali, setor tunai lagi, duit apa nih? Masalah juga, ya kan? Jadi ini hasil kejahatan yang bentuknya cash ini kan sebetulnya gue pengen yang sederhana nih, TPPU paling sederhana ya, pengen supaya ada di bank. Kalau udah di bank kan gue tinggal debet, tinggal transfer dan lain-lain. Gue cari cara, lo jual rumah lo 2 miliar. Gue nawar 1,5 deh. Wah jauh nggak bisa. 1,5 orang Indonesia Ji. Ditawar agak jauh dikit, tapi bawa duit cashnya. Tergoda nggak? Iya. Nah, daripada nanti lagi, udah deh berapa? 1,7. Padahal dia buka 2M. Katakanlah memang pasarannya 2M. Emang gue sebagai pelaku kejahatan nih butuh rumah Ji? Enggak. Udah gue dapat rumah, duit panasnya pindah ke sono. Ya kan? Ini rumah bisa segera gue jual, bisa gue diemin dulu. Ya, gue diemin setahun, naiklah harga pasarannya 2,1. Gue jual lagi ke orang, gitu, tawarin.
Seorang minat. Gitu. Berapa? Saya buka 2,1. Tawar, deal 1,6. Misalnya nih, turun lah. Gue beli 1,7, 1,6. Gue rugi nggak? Enggak. Beli 1,7, nilainya 2,1 harusnya rugi, sekarang. harusnya kan? rugi. Sekarang dibeli orang 1,6, tidak rugi. Tapi kenapa? Karena itu duit bersih udah. Karena kejahatan modalnya 0. Iya betul. Kan? Iya. Dia dapat. Nah sekarang si pembeli waktu bayar 1,6, cara bayarnya gimana? Transfer. Masuk ke rekening gue dong. Betul. Selesai. Udah masuk sebagian. Sebenarnya cuci uang dengan beli properti itu cara paling mudah ya. Kenapa banyak orang melakukan itu? Banyak. Tapi kenapa lewat warung, kenapa kayak gitu? Iya. Jadi yang asalnya tunai itu mencurigakan tuh. Jual beli mobil bekas. Ya kan? Kan banyak tuh. Set. Gitu. Barang antik, kalau barang antik bukan karena tunainya, tapi karena nilainya kan subjektif. Gitu kan? Lo suka harga tinggi, lo nggak suka nawar rendah. Gitu kan? Nah, dan ada pejabat di Indonesia yang barang antiknya banyak di rumahnya tuh. Gitu. Ya kan? Kalau dia butuh uang tinggal lepas aja satu ke kolektor. Gitu kan? Lukisan. Iya, gitulah kira-kira, ya kan? Jangan-jangan orangnya sama nih. Iya, bener lagi di kepala gue, iya. Iya kan? Iya. Nah, terus jadi itulah cuci uang. Gitu. Dan ini bukan penadahan loh. Pembantu nyolong emas majikannya, jual ke toko. Kan hasil kejahatan hasil nyolong. Jual ke toko. Ini penadahan yang toko. Dan gue ini menjual hasil kejahatan. Tapi kalau pakai konsep pencucian uang, jangan-jangan jadi pencucian uang. Bukan. Ini penadahan. Dan gue jual hasil kejahatan. Gitu. Dan lepas barangnya. Di pencucian uang itu nggak lepas. Balik. Tetap milik gue. Walaupun pura-pura atas nama orang lain. Jadi atas nama gue tapi di tangan orang lain, atas nama orang lain tapi di tangan gue. Gitu. Nah, itu yang jadi apa? Pintu masuk gitulah kira-kira. Salah gue. Pertanyaan selanjutnya nih. Berapa besar kemungkinan pencucian uang dilakukan dengan transaksi digital? Nggak mungkin ya? Oh banyak. Apa-apaan ini? Ya udah. Banyak. Untung gila Anda. Tuh, udah kelar. Banyak transaksi digital. Berarti sebenarnya sekarang pencucian uang tidak harus cash. Karena gini. Pada zamannya, ini asumsi umumnya. Asumsi umumnya adalah cuci uang tuh paling seneng di restoran. Karena dulu restoran cash, warung dan segala macamnya. Tapi sekarang restoran udah pada pakai tap, udah pada pakai gitu-gitu. Ujung-ujungnya sebenarnya nggak penting bagaimana duitnya masuk kan? Iya kan? Jadi kalau digital pun tetap ketika hasil profit dari perusahaannya udah kelar, tutup buku itu hari, duit langsung bisa ditransfer. Jadi gini, TPPU yang sederhana itu, uang hasil kejahatan yang berupa cash pengen dimasukin ke bank. Cari cara dia putar akhirnya masuk, gitu kan. Nah sekarang berkembang, bahkan hasil kejahatannya pun dia terima lewat cara-cara seperti cuci uang. Gitu. Gue terima suap, begini kita pura-pura aja bikin transaksi apa, blablabla. Dia transfer. Underlayernya apa? Sewa kos-kosan, sewa rumah, ini kontrak rumah. Entah ada, entah enggak kontrak rumah itu. Iya kan? Gitu. Tuh jual beli mobil, anggap aja mobil gue antik nih, bekas Ganjar nih, dosen FAUI. Gitu kan? Harga pasaran 200 juta, 1 miliar, oh saya suka Pak 1 miliar, padahal 800 jutanya uang suap kan? Transfer, pura-pura jual beli mobil. Gitu. Jadi berkembang nih sekarang, bukan cuma transaksi tunai mau masuk ke bank, tapi sudah di dalam sistem keuangan. Gue nanya gini karena ada dugaan bahwa konten kreator itu jadi tempat cuci uang. Karena satu prinsip pertama adalah konten kreator yang hidup bermewahan dan bagi-bagi kemewahan itu viewsnya gede, AdSense-nya tinggi. Pada saat yang bersamaan ini YouTuber nggak tahu duitnya dari mana, tapi ini dikasih mobil, ini dikasih motor, gua kasih duit dan segala macamnya. Ada dugaan ini orang dimodalin, ini ada duit nih, ini lo ambil aja duit gue. Habis itu duitnya dipakai untuk semua konten-konten tersebut, AdSense-nya masuknya ke dia. Dan memang nilainya mungkin nggak sebanding, tapi kan tadi yang abang bilang, kejahatan tuh modalnya 0. Gue tuh nggak rugi ketika gue ngasih dia 500 juta balik ke 100 juta. 100 juta itu asalnya 0 kok gitu. Jadi sebenarnya mungkin kan? Mungkin. Bahkan kan gini ya, ada salah satu skripsi mahasiswa gue kemarin, mungkin uang kripto dan lain-lain. Yang kita nggak tahu identitas dan lain-lain gitu ya. Ya, benar ini juga sampai menarik. Gue tanya, jadi menurut kamu uang kripto itu dibuat memang untuk mengaburkan hasil kejahatan bukan? Iya Bang. Gitu. Kan nggak bisa dideteksi kan siapa pemiliknya dan lain-lain.
gitu kan beredar di kalangan mereka seakan-akan. Gitu, Sekarang dulu deh. Habis itu kita lanjutin soal kripto. Iya, jadi ya sangat, jadi makin kaya memang cara mencuci uang sekarang ini. Gitu. Yang dulu pada prinsipnya cuma pengen uang hasil kejahatan masuk ke dalam bank, nah sekarang udah ada di dalam bank dengan cara macam. Tapi tetap ada underlayernya itu tetap sesuatu yang bohong-bohong, fiktif-fiktif. Gitu. Nanti itulah yang dia akan sebut dari mana hartamu, dari situ. Nah, jadi makanya kan cuci uang itu ada placement, layering, integration. Di layering inilah nanti dia akan sebut itulah sumber uang itu saya dari situ, kayaan saya dari situ, nyewain rumah ini itu dan lain-lain. Integration gitu. adalah? Integration nanti dia bisa nikmatin, dia udah mulai pakai. Begitu udah terintegrasi udah dia pakai. Gitu. Dia beli ini itu entah untuk modalin kejahatannya lagi kali, gitu kan? Atau udah dia nikmatin aja. Gitu. Berapa persen menurut sepengetahuan Bang Ganjar aja, berapa persen dari praktek cuci uang yang terjadi di Indonesia itu untuk kebutuhan kampanye politik? Kalau seberapa persen untuk kebutuhan kampanye politiknya, gue tidak mampu membayangkan. Tapi kalau dibalik ditanya, uang-uang politik itu berapa persen dari hasil cuci uang? Yeah. Mungkin 80% lebih. Damn. Gila loh, Pilpres biayanya mahal, Asli. Pileg biayanya mahal. Asli. Terus dari mana duitnya? Iya betul. Ya, dulu berapa tahun lalu ya gue pernah dengar tuh katanya, wah untuk jadi bupati aja 20 M, untuk gubernur 100 M. Itu ngumpulinnya dari mana ya? Betul. Ya kan? Apa para pengusaha-pengusaha pendukung calon kepala daerah itu sebegitunya? Gitu. Walaupun ada, katakanlah ada barternya mungkin nanti gitu. Ya kan? Wah, nggak gampang kan lo ngedil sama konglomerat untuk mereka mau dukung, Anda janji nanti kalau gue terpilih dapat ini, kan nggak gampang. Gitu. Nah, di-create lah kemudian usaha-usaha gitu kira-kira ya, yang bisa tampak sebagai usaha punya penghasilan, gitu. Padahal nggak terverifikasi apa ya penghasilannya segitu gitu. Kan makanya pencucian uang karena dulu pakai laundromat. Nggak cuci. Siapa yang ngecek berapa baju dicuci sehari? Kan gitu. Jangan-jangan nggak ada yang nyuci. Tapi dia setor ke bank. Ada orang nyuci ini 1.000 potong, satu potongnya 5.000. Itu terus. Gitu. Jadi tetap ada masalah awalnya, ada uang tunai hasil kejahatan gitu. Atau tadi itu uang hasil kejahatan lewat underlying transaction yang fiktif-fiktif gitu. Kalau gue nerima uang hasil suap, gue bisa dipanggil. Misalkan gini. Dipanggil dong. Ya, misalkan gini, gue tuh kan takut kan untuk terlibat apapun yang ada hubungan sama politik, takut terima duit politik karena gue nggak tahu sumber dari mana. Waktu itu ada kejadian tuh, siapa ya konten kreator yang ngasih orang mobil? Doni Salmanan. Doni Salmanan yang di Bandung. Ya, satu, ada satu lagi tuh. Pokoknya intinya dia kaya, ada streamer dikasih donasi ratusan juta gitu. Terus ada orang dikasih mobil. Nah, ketika orang itu pada akhirnya sedang bersidang dan bahkan ditangkap kalau nggak salah, orang-orang yang pernah terima itu diambil lagi. Terus orang yang artis yang terima mobil itu, ya Rosa pernah kan tampil terus katanya ternyata dibayar pakai uang hasil kejahatan. ya, Terus disuruh pulangin uangnya. ya. Nah, gue nggak inget tuh dia pulangin atau enggak. Nah, iya. Harusnya gimana? Harusnya dibalikin nggak? Enggak. Oh, enggak. Enggak. Oh. Kan Rosanya memang nyanyi. Lah kalau misalkan, nah ini menarik nih. Rosanya itu kerjasa. Kan gue udah nyanyi kan, udah keluar jasa gue dibayar dong gitu. Iya. Kalau misalkan ada orang diem nggak tahu apa-apa tiba-tiba ini mobil buat lo. Nah, gini, prinsip cuci uang itu hasil kejahatannya nggak pindah tangan, nggak jadi milik orang lain, Ji. Nggak jadi milik orang Jadi lain. tetap milik gue dong, cuma pura-pura titip, pura-pura jual beli. Tapi sebetulnya tetap punya gue. Gitu. Oke. Gini, maaf ya, hasil kejahatan dipakai main perempuan. Itu cuci uang dimarang, duitnya lepas kok. Iya, soalnya perempuannya kerja balikin duit. Oh gitu. Tapi kan yang kayak begini nih perempuan-perempuannya dipanggil, disuruh pulangin. Lah gue kan udah ngasih jasa, jadi Iya, mau dibayar apa? Gratis dong gue kemarin. Betul. Gitu ya. Betul. Gitu. Bahkan kan gini, Nazarudin dari hasil kejahatannya dulu, konon kalau nggak salah ya, beli saham Garuda. 200 miliar apa berapa gitu. Terus mau disita 200 miliar uangnya Garuda. Gue bilang tutup nih BUMN. Iya.
Yang disita bukan duitnya yang ada di Garuda loh. Meskipun ini hasil uang panas. Yang disita ya saham yang milik Nazarudin. Gitu kan. Bahwa sahamnya ketika dijual misalnya turun harga jadi nilainya cuma 140 miliar, 60 miliar dari mana? Lo cari harta halal dia untuk mengganti yang 60 miliarnya itu. Gitu. Tapi pertanyaan kemudian adalah kenapa banyak sekali menurut pemahaman Abang ya, kenapa kalau gitu orang-orang yang punya duit ilegal ini, ya kayak tadi tuh kayak si Doni Salmanan tuh, nih ambil, dia lagi mengurangi kah duit yang dia punya? Ya kan gini, dia perlu membangun image juga bahwa dia orang sangat, apa istilahnya? Royal. Bukan cuma, suka sedekah, suka ngasih, royal. Dia orang, kaya nih. Jadi kalau suatu saat dia tampil dengan kekayaannya yang sebagian besar dari kejahatan, orang jadi nggak curiga. Emang orangnya dermawan, kaya, terus lama-lama orang nggak mau tahu lagi dari mana dia kekayanya ya. Kerjaannya apa sih dia? Kan gitu. Oh, I see, make sense. Jadi tapi dia ngelakuin itu tidak dalam rencana untuk mengembalikan duit ke dia lagi. Tidak. Okay. Bagaimana dengan uang-uang yang dititipkan di yayasan-yayasan? Pernah dengar nggak tuh, Bang, istilah? Iya, yayasan, dana abadi. Iya. Ya, ada yayasan, ada duit, tapi ini duit nggak boleh dipakai. Itu tuh nitip duit ya, bukan praktek cuci duit. Duit haram. Gua taruh di situ karena kalau yayasan nggak kena pajak. Terus nggak diapa-apain. Iya, bukan cuci duit, ya cuma nitip duit gitu kurang lebihnya. Ya. Sama juga, bisa juga itu pencucian uang, karena kan gini, nanti kalau suatu saat dia butuh, dia bisa pakai, dia bisa menikmati. Kuncinya itu sih, dia tetap bisa menikmati. Salah ya, punya abang ya, salah. Oke, terus gitu, sorry. Tetap bisa dinikmati dia, kuncinya itu. Ya gini, pelaku kejahatan itu cukup royal, karena kan memang modalnya nol, gitu. Supaya apa? Supaya kan gini ya, ada juga yang anggap ini cuci dosa lah sebagian ini, gitu kan. Tapi jangan juga sedikit-sedikit hasil kejahatan dialirkan jadi pencucian uang, gitu. Karena nanti jadi tersamarkan dengan setiap pelaku kejahatan yang memang menyembunyikan kejahatannya. Jadi kan ada dengan tujuan menyembunyikan, menyamarkan asal usul. Ada itu jangan lupa. Tujuan? Dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul kejahatan. Gitu kan. Kalau menyembunyikan jadi tidak tampak sebagai hasil kejahatan. Kalau menyamarkan, namanya nyamar kan, tampak tapi tidak sebagai hasil kejahatan tampaknya. Gitu. Jadi dia lakukan tindakan tertentu ya sesuai pasalnya itu, menghibahkan, membelanjakan, ini dan lain-lain gitu ya. Dia lakukan tindakan-tindakan itu. Nah, terus dia bisa menikmatinya. Gitu. Kan gini, pelaku kejahatan kan pasti pengen menikmati hasilnya. Sementara ada gium di ilmu hukum, malis non expediat malus esse. Setiap hasil kejahatan harus dirampas. Setiap hasil kejahatan harus dirampas. Makanya kan dicari dari kejahatan mana, sita, rampas, gitu. Ya kan? Nah, ini supaya nggak bisa disita, nggak bisa dirampas, dia cuci. Jadi begitu mau diambil, ini hasil keringat dia, ini dari upaya ini. Padahal dari mana-mana asal muasalnya dari kejahatan, gitu. Nah itu yang jangan lupa dengan maksud menyembunyikan, menyamarkan asal usul itu. Jadi kalau misalnya gue korupsi, beli mobil, STNK atas nama gue, BPKB atas nama gue, di rumah gue pula parkirnya, itu nyucinya di mana? Tanyanya, Pak, Bapak punya mobil mewah dari mana? Gitu nggak bisa jawab, hasil kejahatan disita sebagai hasil kejahatan, bukan sebagai cuci uang. Nggak usah pakai dikit-dikit pakai TPPU. Cuma penegak hukum kita ini seneng dikit-dikit pakai TPPU, kenapa? Males, karena kalau TPPU itu yang buktikan kan orangnya. Dia males, gue cari-cari ini, susah, biar yang TPPU nih, gitu. Jadilah kemudian ya udah pakai cara gampang. Makanya gue bilang di awal tadi, kalau cuma mau menjarain orang doang, ya udah terpenuhi unsur tindak pidana yang ada di rumusan pasal, masuk penjara semua orang kalau kayak gitu. Gitu. Makanya harus dilihat apakah ini karena niat jahat. Di kejahatan korupsi banyak tuh. Main gini, gue nih cukup yakin bahwa korupsi tapi nggak dapet. Ini mitos nih. Korupsi tapi nggak dapet? Korupsi tapi nggak ngambil uang. Lakukan korupsi? Yang diperkaya orang lain. Yang diperkaya korporasi. Yang diuntungkan orang lain korporasi. Bisa jadi dia nggak menerima apapun. Tapi waktu dia melakukan perbuatan melawan hukum, memperkaya orang lain, harus dibuktikan bahwa niat jahat, melawan hukum. Aduh, tapi aturannya gini nih, kita abaikan ini aturan. Yang penting kamu dapat. Itulah jahatnya tuh.
Bisa jadi tuh gua nggak dapet orang lain. Tapi kan gini, siapa orang lain ini? Pasti ada hubungan tertentu juga sama dia. Mungkin nanti dia bisa diajak jalan-jalan, bisa apa, gitu. Ini pada umumnya tapi kejahatan korupsi itu misalnya orang ngambil sesuatu, gitu. Dan hakikatnya memang begitu. Abang, kita kan udah panjang nih permainan nih. Baru ini sekarang giliran abang. Padahal dikit lagi pulang. Soalnya kita panjang dan gue yakin abang juga ada kegiatan lain. Gue mau sedikit percepat permainan kita, tapi ntar ujung-ujungnya paling gue bakal resign. Karena gue punya satu pertanyaan terakhir sebenarnya, kaitannya dengan ada yang ingat rokade kayak apa gak? Ini kesini ya? Iya, tukeran. Ini kesini ya? Iya, Jadi ini begini, Benteng ke yang putih. terus ini begini kan? Iya. Oke. Nah tuh, langkah gue berarti. Main catur dulu, biar seru dikit. Ya Nggak. banyak masalah. Nah, gua mau mengarah ke sebuah pertanyaan terakhir. Karena kalau kita ngomongin korupsi, semua orang nggak ingin korupsi terjadi. Tapi semua orang juga ngelihat senjata-senjata yang kita miliki untuk menjerat koruptor lemah lah gitu. Penegakan hukumnya lemah, KPK-nya dilemahkan katanya. Termasuk salah satunya mungkin orang mengharapkan lebih banyak alat untuk membantu kita melawan korupsi. Ini pertanyaan arahnya ke RUU perampasan aset soalnya. Tapi abang dulu jalan. Nanti gue mau coba untuk bikin penutupan. Nanti kita tutup aja. Susah nih. Ternyata pemula. Ada langkahnya konyol. Iya. Tapi kayaknya gue ngajak kita tutup aja deh ya. Oke, Ya, oke, karena ini oke. udah panjang dan udah pertanyaan udah selesai. Gue juga punya pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir itu ini. Apa yang bisa rakyat lakukan untuk memastikan bahwa RUU perampasan aset itu tidak terus-terusan menjadi Alat politik. alat politik? Dagangan. Iya, karena siapa yang ngeramein RUU tersebut itu ganti-ganti. Tergantung siapa yang punya kebutuhan untuk antara mengalihkan isu. Waktu itu pernah dipakai untuk mengalihkan isu. Oh, ini lu rame. Kok lu nggak ngeramein RUU perampasan aset karena pengen shifting tuh pembicaranya dari yang panas ini ke yang lain gitu. Atau kadang-kadang dipakai untuk sebagai alat cari popularitas. Gue akan ikut memastikan RUU perampasan aset jadi gitu. Nah, apa nih yang rakyat mesti lakukan untuk memastikan ini nggak kunjung jadi alat mainan politik? Apakah dia baru berhenti ketika itu barang jadi kita mesti pastiin itu jadi atau apa sebenarnya untuk menutup obrolan kita? Kan gini ya, memang pertama butuh pemahaman publik, ya. Tapi kan nggak mungkin kita mengedukasi sedemikian rupa ya, masif. Tetap kembali ke prinsip tadi itu ya, benar salah baik buruk itu publik udah tahu kok. Ya. Jadi untuk mendorong publik awareness-nya ya, supaya proaktif, terus turunlah gitu ya dalam bentuk apapun ya, nggak cuma aksi. Ya kita mesti kampanyekan konsep sederhana tanda kutip perampasan aset itu ya, yang sebetulnya dengan perampasan aset itu membuat orang, memaksa orang siapapun itu apalagi pejabat dan pengusaha untuk apa kayak kembali ke jalan yang benar gitu ya, makin hati-hati. Kan gini, lo ngelakuin kejahatan dapat hasil, begitu ada TPPU lo nggak bisa nikmatin hasilnya karena ada TPPU, gitu kan? Wah, terus disembunyikan sedemikian rupa sehingga tampak sebagai bukan hasil kejahatan. Yeah. Tapi tetap aja nggak berbanding lurus dengan profil lo. Yeah. Ih, cegat pakai perampasan aset. Yeah. Yeah. Gitu kan? Yeah. Wah, tetap balik lagi kejahatan, kembali ke transaksi tunai. Uang tunai lagi. Yeah. Ada undang-undang pembatasan transaksi tunai. Yeah. Kan gitu. Yeah. Jadi lo bayangin, orang mau ngelakuin kejahatan tapi nggak bisa nikmatin, putus asa. Yeah. Ya kan? Dia kemas sedemikian rupa, dititip orang dan lain-lain seakan-akan gue ditraktir sama lo, padahal itu duit gue yang ada di lo. Kan gitu ya. Yeah.
pakai perampasan aset, kok tiba-tiba ini orang punya duit banyak. Gitu. Akhirnya balik lagi ke kejahatan konvensional dari awal, gitu. Transaksinya tunai, pakai pembatas transaksi tunai. Jadi begitu tiba-tiba gue misalnya nih, gue punya uang tunai atau bayar tunai, itu kalau di TPPU ya, penyedia barang dan jasa itu ada kewajiban lapor kalau ada transaksi keuangan mencurigakan, yang profilnya nggak sesuai. Gue beli mobil, gue nih pegawai negeri, beli mobil 2 miliar, walaupun duitnya ada di bank, udah debit. Karena, bahasa PNS, ya duit 2 miliar, dari mana nih? Dia harus lapor ke PPATK. Gitu. Nanti PPATK yang mempelajari, yang lakukan penyelidikan, investigasi, intelligence unitnya gitu. Cari Apa tahu. yang terjadi kalau nggak lapor? Maaf ya, sekilas ya. Apa yang terjadi? Kalau ternyata belakangan diketahui gue hasil kejahatan dan ada transaksi berhubungan dengan penyedia barang atau jasa tadi itu, dan dia nggak pernah lapor, kena. Kena juga. Oh, Kena. Gitu. Jadi cuma lapor aja. Dengan lapor, dia hilang resiko dia bahwa dia terlibat pencucian uang. Cuma di kita, pedagang kan lebih loyal sama pembelinya. Pelanggan, iya. Bank lebih loyal pada nasabahnya dan lain-lain. Gitu. Jadi apa ya? Gimana ya? Agak kepedulian secara umum gitu ya. Nah, cuma kalau orang paham tektokannya tadi itu ya, kejahatannya, TPPU-nya, perampasan asetnya, pembatasan transaksi tunainya, wah iya. Kalau ini 4 barang jadi, selesai hidup kita semua, berbanding lurus dengan profil masing-masing. Dan dengan pemahaman itu desakan jadi makin kuat, Iya. desakan makin kuat, itu barang mau nggak mau, karena sekarang nggak masuk prolegnas kan. Nggak masuk. Iya. Gitu. Malah yang lain-lain yang aneh-aneh. Gitu. Jadi ya semuanya sambil berjalan ya, tapi maksud gue kita bisa kemas kok kampanye-kampanye singkat gitu ya, untuk membangun awareness publik gitu ya, supaya ngeh, oh iya kita dorong nih, gitu, butuh. Nah, tapi publiknya jangan gini, berantas korupsi sambil korupsi, kenaikan kelas ngasih ke guru, Ya. kan gitu, kacau. Ayo gitu. Bang, makasih banyak. Sip, Pembelajaran. Gua sah dibilang anak hukum belum? Belum ya? setengah jalan. Mari Bang, kita turun. Thank you. Oke, Makasih sekali lagi. oke, sip. Jadi pengen cari gara-gara di Jadi hilang.